Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutah wa jalal aqidatan islamiyyatan asasan li fikratih wa ahkama syar'iyyatan bi kasri a'malih wa masdaran li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, atas rahimnya kita semua dapat hadir di sini, bermuajahah, berjumpa, dan kita berharap mudah-mudahan perjumpaan yang kita lakukan di dunia ini kelak akan menjadi saksi bagi Allah untuk mengumpulkan kita kembali di yaumil qiyamah sebagai umat yang satu, sebagai umat yang berkasih sayang satu sama lain, sebagai umat yang insya Allah sama-sama menginginkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan nanti di yaumil kiamat kita tidak menjadi manusia yang saling menuntut satu sama lain, tapi menjadi manusia-manusia yang kelak saling membela satu sama lain karena keagungan Allah. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, manusia sempurna, yang tentu kepadanya lah kita senantiasa berteladan dan senantiasa kita mencontoh seluruh perbuatan maupun perkataannya, karena tidaklah apapun yang beliau perbuat kecuali yang paling baik, dan tidaklah apa yang beliau sampaikan kecuali itu adalah yang paling benar. Maka mudah-mudahan kita semua tetap dalam apapun yang telah beliau sampaikan kepada kita, baik itu adalah perkataan, perbuatan ataupun diamnya beliau. Dan mudah-mudahan ketika kita di yaumil kiamat tidak hanya menjadi orang-orang yang mengakui beliau sebagai Nabi kita, tapi mudah-mudahan beliau juga mengakui kita sebagai bagian daripada umatnya. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu insya Allah dirahmati Allah. Terima kasih pada hari ini sudah hadir. Tadi saya lihat di belakang memang sangat sudah penuh sekali. Alhamdulillah, saya juga agak tahu yang di belakang bisa melihat atau tidak. Tapi mudah-mudahan yang tidak melihat pun kebagian juga apa yang memang diniatkan. Karena memang Rasulullah SAW itu bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung karena niatnya. Dan ini pembahasannya memang sangat luar biasa sekali. Karena itulah Imam Nawawi menaruhnya menjadi hadis nomor pertama di antara hadis-hadis yang kemudian dibahas dalam hadis arba'in. Nah, karena itulah kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Kita itu akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Maka kita mencoba untuk meluruskan niat kita pada saat ini, bahwa datangnya kita ke sini cuma ingin memahami agama, ingin tafakuh fiddin, ingin mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Karena kalau seandainya ada yang di sini hadir niatnya karena yang lain, lebih baik pulang saja. Nah, kenapa? Nggak akan dapat apa-apa di sini. Materi belum tentu dapat, ridho Allah apalagi, kan gitu kan ya. Datang cuma misalnya melihat karena ustaznya ganteng, woi ngerasa ya. Pulang aja. Ya. Nah, kenapa? Karena Anda nggak akan dapat apa-apa. Datang karena ustadznya terkenal. Nah, kenapa? Kemarin di acara di TV berhasil kemudian membantai abu-abu misalnya. Pulang saja. Nggak ada gunanya. Nah, kenapa kita datang ke sini? Kita niatkan luruskan kemudian hati kita, karena kita pengen membuat diri kita lebih dekat dengan Allah, lalu kemudian memahami bagian daripada agama ini. Nah, kalau kita niatnya sudah seperti itu, insya Allah teman-teman sudah dapat bagian daripada apa yang sudah Allah sediakan bahkan sebelum teman-teman nyampe ke sini. Saya tahu teman-teman di sini ada yang sudah dari jam 10, ada yang sudah dari jam 11 nongkrongin tempat supaya dapat. Ini fenomena pada zaman sekarang. Jadi zaman sekarang itu kalau pengajian itu nggak datang sejam 2 jam sebelumnya, itu pasti nggak dapat tempat. Apalagi kalau yang ngisi Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, isinya subuh itu sudah bermalam dari sana, Masya Allah. Karena saya pernah mengalami sendiri, saya nyoperin beliau gitu kan, yang ngisi di masjid dekat sini. Lalu kemudian ketika itu saya keluar, sebelum beliau selesai saya sudah keluar, parkir mobil di tempat pintu keluar. Jadi kemudian pas saya buka kaca itu lihat, Assalamualaikum Ustadz Felix. Waalaikumsalam, boleh foto Ustadz? Ya silakan, saya di dalam mobil saja ya, saya mau siap-siap. Ustadz Abdul Somad keluar, cewek-cewek, Ustadz Abdul Somad nikahi saya. Itu fenomena zaman sekarang. Dalam
hati saya di mobil, saya pikir ganteng-gantengan saya. Enggak, tapi enggak, yang pengen saya sampaikan memang ini fenomena pada zaman sekarang. Zaman sekarang ini adalah kalau apa yang saya sampaikan ini adalah partai final, teman-teman sekalian. Dalam partai final itu, kalau Anda tidak termasuk masalah, berarti Anda termasuk solusi. Kalau Anda bukan termasuk solusi, berarti Anda termasuk masalah. Bisa dipahami, teman-teman sekalian. Itu kayak Piala Champion. Kalau Piala Champion sekarang ada 16 tim misalnya, maka ada 16 fans yang terbagi di dalam 16 tim itu. Nanti kalau seandainya 16 tim ini sudah melanjutkan pada proses berikutnya, ada 8 tim. 8 tim itu artinya apa? 16 fans itu yang timnya sudah kalah akan menggabungkan diri pada tim yang masih tersisa. Paham maksudnya? Nah, jadi ada 8 fans yang kemudian mewakili 8 tim. Nanti kalau sudah jadi 4, yang 8 ini kemudian mengerucut jadi 4. Nanti kalau sudah final alias sudah 2 tim yang tersisa, itu yang tadi fans sebanyak itu yang terbagi menjadi 16 tim itu sudah menjadi 2. Itu persis kayak sekarang. Namanya polarisasi. Dan kalau teman-teman baca sirah dan cermat dalam mencermati sirah Rasulullah itu, ini adalah kejadian persis 3 tahun terakhir dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diberikan kemenangan dengan Futuh Makkah. Itu adalah, bukan Futuh Makkah, sebelum diberikan kemenangan dengan hijrah ke Madinah. 3 tahun terakhir dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi polarisasi. Jadi ada orang kafir yang bahkan kemudian memihak pada Rasulullah, ada orang-orang yang tidak tahu apa-apa memihak pada Rasulullah, dan ada orang yang kemudian memihak pada kafir Quraisy. Tapi tidak ada yang di tengah-tengah. Nah, kenapa? Ciri-ciri polarisasi itu adalah orang bukan hanya kehilangan kebebasan untuk ngomong, tapi kehilangan kebebasan untuk diem. Bisa dipahami teman sekalian. Jadi diem aja nggak bisa zaman sekarang. Jadi kalau Anda tidak membela Islam, Anda pasti dicurigai sebagai bagian daripada kecebong tadi, katakan ya. Tapi kalau Anda kemudian membela Islam, itu Anda menegaskan diri Anda, melabeli diri Anda sendiri, bisa dipahami teman-teman sekalian. Tapi kemudian kalau Anda kemudian tidak apa-apa, Anda diem, Anda pasti dipertanyakan, Anda ini sebenarnya ada di mana sih sebenarnya? Nah, kenapa? Karena sekarang itu bagian daripada polarisasi. Nah, maka itu beda dengan ketika pertama kali saya menginjakkan ke Jakarta 2006, itu nggak ada pengajian seramai ini. Lah kenapa? Jangankan pengajian, orang kerudungannya masih jalan. Ibu-ibu nggak ada yang tahu kerudungan syar'i pada zaman itu. Nah, istri saya kemudian pakai kerudungan syar'i itu masuk ke apartemen, disuruh berhenti sama satpam. Satpamnya bilang, sebentar bu, berhenti dulu. Lah, kenapa? Mau dilihat dulu, metal detector. Seolah-olah kemudian di dalam badannya ada bongnya kan. Nah, tiba-tiba di saat yang sama ada seseorang baru dari kolam renang pakai one piece. Tahu one piece? Nah, jangan nggak usah dibayangin ya, tahu aja ya. Lewat pakai one piece gitu, satpamnya, selamat pagi bu. Nah, ini yang terjadi, perbedaan antara kemudian perlakuan orang-orang yang gak kerudungan sama orang yang kerudungan. Sekarang Masya Allah, kemana-mana orang kerudungan, kemana-mana pengajian rame, kemana-mana orang mau tahu tentang Islam, mereka mau ambil tanggung jawab dalam agamanya. Lah kenapa? Memang sudah waktunya. Karena memang sudah waktunya, ini semakin keras lagi kemudian yang namanya perlawanan terhadap Islam. Nah, ini pada zaman sekarang ini. Nah, mereka mengambil topengnya apa? Deradikalisasi, yang sebenarnya adalah deislamisasi. Mereka nggak suka bahwa anak-anak Anda itu nanti berpaham Islam. Mereka nggak suka bahwa anak-anak Anda menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedomannya. Maka mereka bilang, kalau Anda mau aturan agama, maka Anda termasuk radikal. Kalau Anda mau milih pemimpin berdasarkan agama, berarti Anda intoleran. Kalau Anda mau pemimpin cuma berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, berarti Anda ini adalah orang-orang yang termasuk orang-orang ekstrim, orang-orang yang tidak layak hidup di tengah keberagaman. Pasti Anda anti NKRI, kan gitu kan ya? Ini zaman sekarang. Nah, maka pengajian-pengajian menjadi ramai. Saya cuma mau cerita itu saja. Tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, dan salah satu yang ingin saya berikan terkait dengan itu semua, Bapak Ibu sekalian. Ini materi saya sampaikan dari tahun 2008. Tapi insya Allah sampai sekarang masih up to date, karena ini materi, saya sedikit cerita, muncul dari sakit hati. Nah, jadi ini materi muncul daripada sakit hati. Nah, kenapa? Karena saya secara pribadi, itu kalau saya lagi diragukan oleh orang-orang di luar Islam, sakit hatinya itu saya ubah jadi materi biasanya. Tapi kalau saya diragukan oleh orang-orang Muslim, itu jadi sedih, bukan sakit hati. Nah, itu kalau tantangan dari luar itu biasa. Nah, ini adalah materi yang berhasil dibuat karena tantangan dari luar, karena sakit hati tadi. Kenapa sakit hati? Karena ketika saya menjelaskan Islam, dari awal saya masuk Islam, yang ingin saya jelaskan gini, ini loh teman-teman sekalian, Anda itu punya sesuatu yang sangat menarik, sangat hebat, sangat keren, sangat luar biasa, tapi Anda tidak mau menggunakan sama sekali. Nah, tapi akan ada masa Islam akan bangkit kembali. Mereka bilang, ngayal, stres, gila lu. Kenapa? Karena seolah-olah tidak mampu dilihat dengan mata. Pertanyaan saya, teman-teman sekalian yang hadir di 411-212, kepikir nggak bahwa ada acara kayak begitu di Indonesia? Nggak akan pernah. Lah, bagaimana mungkin kita bisa berkumpul sebanyak itu, sedamai itu, seenak itu,
Padahal zaman dulu awal akhir Ramadan saja beda, sudah gak ngakui keluarga, betul begitu? Satu kunut, satu nggak kunut, yang satu sudah bilang bukan muslim, kadang-kadang ya. Ada suatu waktu saya datang ke daerah Madura, terus kemudian mereka bilang gini, alhamdulillah Ustaz, di sini alhamdulillah semuanya muslim, Ustaz, alhamdulillah. 95% di sini muslim, yang 5% Muhammadiyah. Alhamdulillah sekalian. Seolah-olah kalau beda mazhab dikit gitu kan ya, itu sudah kemudian nggak diaku jadi seagama, nggak diaku jadi saudaranya. Itu zaman dulu, sekarang enggak, masya Allah. 411, 212, reuni 212, aksi bela Palestina kemarin, semuanya jadi satu. Istri saya masuk ke IPB belajar kerudungan. Lalu kemudian balik ke kampungnya di Pati, Jawa Tengah. Ketika dia pakai kerudung panjang, itu seluruh kampung ribut. Lah kenapa? Kamu masuk Muhammadiyah ya? Jadi gitu. Seolah-olah gitu kan ya. Nah itu zaman dulu. Beda dengan pada zaman sekarang. Nah ini materi yang saya buat karena kekesalan pada zaman dulu orang-orang meragukan bahwa Islam akan bangkit kembali, Islam akan kembali jaya. Judulnya Muhammad Al-Fatih. Dan di depan ini Bapak Ibu sekalian, ini semua gambarnya semuanya bohong. Kecuali pedangnya asli. Pedangnya di mana? Pedangnya tersimpan di Museum Topkapi. Tapi banyak orang pergi ke Istanbul, pergi ke Museum Topkapi, tapi tidak lihat pedang ini. Siapa yang sudah pernah pergi ke Istanbul, tapi nggak lihat pedang ini? Sudah pernah pergi ke Istanbul, tapi nggak lihat pedang ini? Tahu kenapa pedang ini banyak dilewatkan? Karena tempatnya dipasang di sebelah kiri, sehingga ketika ada orang masuk, langsung lurus ke pintu kedua, nggak lihat bahwa ada tempat yang sangat berharga di sini. Pintu ketiga nggak lihat ada tempat yang berharga yang memajang kemudian pedang ini. Pedangnya 1,5 meter, bertuliskan dalam bahasa Arab di tengah-tengah, bersepuhkan emas. Tulisannya salah satunya begini: ini pedang milik Muhammad Khan bin Murad. Semoga yang mendekati pedang ini adalah leher-leher orang kafir. Paham teman-teman sekalian? Itu adalah bagaimana semangat orang-orang pada masa itu. Muhammad Al-Fatih ini adalah seorang tokoh nyata, nggak seperti tokoh-tokoh fiktif pada zaman sekarang. Karena kalau kita tanya pada anak-anak kita berbicara tentang superhero, tentang pahlawan, pasti jawabannya adalah salah satu tokoh Marvel atau tokoh DC Comics. Paham terus sekalian? Lah kenapa? Karena yang paling banyak memproduksi superhero adalah orang-orang Amerika. Tahu kenapa orang-orang Amerika banyak produksi superhero, teman-teman sekalian? Karena gini ceritanya. Kalau teman-teman lihat film, itu berarti kejadian nyatanya nggak ada seperti itu. Mereka buat film untuk mereka melipur lara atas kenyataan yang nggak ada seperti itu. Contoh misalnya, yang paling banyak superhero tadi ada di mana tadi? Kenapa Amerika banyak superhero? Karena Amerika dalam beberapa penelitian digolongkan sebagai the most dangerous place on earth. Tempat yang paling berbahaya di dunia itu di Amerika. Buktinya apa? Satu, mereka merilis kemarin, setiap 1,5 menit sekali terjadi perampokan. Jadi kalau kita bicara dari tadi sudah berapa menit, sudah berapa kali terjadi perampokan di seluruh benua Amerika. Setiap 1,5 jam sekali terjadi pembunuhan. Setiap berapa jam sekali terjadi pemerkosaan, dan so on, dan seterusnya. Tempat paling berbahaya di dunia itu ada di Amerika. Mereka bilang, tapi terorisme yang buat kami bahaya. Obama pernah bilang gini, coba kalian hitung berapa korban karena terorisme dan berapa korban gara-gara Anda punya senjata lalu nembakin saudara-saudara Anda sendiri. Ternyata yang mereka dapat 1000% lebih tinggi orang yang mati karena senjata dibandingkan orang yang mati karena terorisme. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Artinya kalau mereka takut dengan terorisme yang mereka tuduh Islam di situ, harusnya mereka lebih takut pada kebijakan mereka yang memperbolehkan senjata secara legal. Itu kemudian bisa kita lihat, Amerika the most dangerous place. Maka mereka mikir, enaknya hidup itu kalau tidak ada kriminal. Enaknya hidup itu ketika ada yang mau nembak kita, tiba-tiba ada superhero yang kemudian di tengah-tengah ting kemudian lepas gitu kan ya. Kemudian pelurunya nggak bisa tembus, maka mereka buat Superman, mereka buat Spiderman, mereka buat Hulk, mereka buat Thor dan sebagainya. Lah kenapa? Karena mereka tidak pernah mendapatkan keamanan di dalam hidup mereka. Paham teman-teman sekalian? Contoh lagi yang lain, film Korea. Ibu-ibu senang nonton film Korea? Oh serius? Kayaknya kemarin banyak yang posting pas ada yang mati kemarin gitu. Sering nonton film Korea? Oke, yang sering nonton film Korea romantis atau tidak? Cowok-cowok Korea romantis atau tidak? Di filmnya romantis, kenyataannya begitu atau tidak? Kalau di film itu romantis, berarti kenyataannya nggak begitu. Tapi kenapa? Kenyataannya orang Korea sama orang Jepang itu berebut yang mana yang paling banyak bunuh diri di dunia. Paham teman-teman sekalian? Dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit bunuh diri. Pas saya ke Jepang itu ada satu kereta, mereka promosinya begini, naiklah kereta kami, karena ketika ada yang bunuh diri, kami mau bersihkan 30 menit lebih cepat. Paham teman-teman sekalian? Kan saking banyak bunuh diri di sana. Nah kenapa? Dikit-dikit mereka bunuh diri, dapat nilai ujian kecil, bunuh diri, dibully orang, bunuh diri, lihat sinetron, ujungnya nggak senang, bunuh diri. Nah ini terjadi. Karena mereka sangat rendah sekali keinginan untuk hidupnya, makanya mereka banyak bunuh diri. Orang Korea banyak bunuh diri, orang-orang Jepang banyak bunuh diri. Tapi di film sangat romantis sekali, karena
kenyataannya nggak ada. Nah, orang Indonesia kenapa nggak punya film? Karena nggak perlu temen yang namanya hayalan tadi. Wah, sekalian itu alasan aja kan ya. Oke, jadi ya nggak, yang pengen saya sampaikan begini, ini bukan tokoh fiktif. Ini adalah tokoh nyata, orang yang benar-benar ada, dan yang lebih hebat lagi adalah keberadaan dia pernah disampaikan oleh lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah masih hidup. Dan saya akan mulai pembahasan ini dengan satu kata yang namanya bisyarah. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, Islam punya satu istilah yang namanya bisyarah. Apa ini bisyarah? Bisyarah adalah suatu keadaan di masa depan yang belum mampu kita lihat, tapi walaupun belum mampu kita lihat, kita merasa senang dengan bisyarah itu. Kenapa? Karena datangnya daripada Allah dan Rasulnya. Jadi bisyarah adalah kenyataan di masa depan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul tentang masa depan. Itu kita belum mampu melihat, tapi kita sudah merasa senang karena kita dapat bisyarah tadi. Itu namanya bisyarah. Jadi bukan bisyarah versi Indonesia. Kalau bisyarah versi Indonesia berbeda. Suatu waktu ada yang nelfon, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ustaz boleh ngisi di tempat kami? Iya, kapan? Tergantung waktunya. Waktunya gini. Oke, boleh, insya Allah. Mohon maaf Ustaz, kami mau nanya, tapi jangan tersinggung Ustaz ya. Iya, gimana? Bisyarahnya berapa Ustaz? Sebentar, saya belajar bahasa Arab, bisyarah itu artinya kabar gembira, paham ya sekalian? Lalu kemudian saya ditanya, bisyarahnya berapa? Usut punya usut, ternyata menurut orang Indonesia, bisyarah artinya amplop. Paham? Oh, berarti jangan-jangan Ustaz ketika dikasih amplop kabar gembira. Nah, jadi tapi bisyarah aslinya dalam bahasa Arab adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Allah dan Rasul berkaitan dengan masa depan. Kita belum mampu lihat, tapi kita merasa senang karena itu. Contoh, surga. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Benar? Surga Allah itu sangat luar biasa. Disampaikan kepada kita bagaimana bisyarah tentang surga itu. Arduhas samawati wal ard. Sesungguhnya surga itu adalah seluas langit dan bumi. Di situ banyak sekali dan buah-buahan, pohon-pohon yang bisa diambil dengan tangan buah-buahnya. Lalu kemudian rerumputan yang tebal seperti permadani. Ada mimbar-mimbar daripada cahaya, dipan-dipan bertelekan emas. Orang-orang mukmin duduk kemudian berhadap-hadapan sambil bercanda di situ. Di situ beredar banyak pelayan-pelayan yang melayani mereka. Mereka mau minum apa saja ada di sana. Sungai-sungai kemudian dari khamar, sungai-sungai dari susu, sungai-sungai dari air, semua lengkap di sana. Rumah-rumah yang terbuat dari kaca dan mutiara, semua ada di sana. Yang paling penting bagi laki-laki di situ ada baik, hurun ain, bidadari bermata jeli. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tidak pernah dia disentuh oleh manusia apalagi oleh jin. Hurum maksuratun fil khiyam. Mereka benar-benar terpingin tidak boleh keluar sebelum Anda kemudian yang memanggil mereka keluar ketika di surganya Allah. Masya Allah. Yang kabarnya kalau betisnya saja kelihatan itu sudah kalah bulan purnama dan seluruh isinya. Paham loh sekalian? Gak usah dibayangin ya. Kira-kira begitulah. Ibu-ibu protes. Kalau gitu kita dapat apa Ustaz? Oh tenang, ibu-ibu nanti di surga dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suami-suami mereka insya Allah. Yang belum bersuami makanya nikah dulu, paham ya sekalian. Nah, mereka dapat suami-suami mereka. Masa cuma suami? Nah itu suami-suami dapat bidadari. Masa kami cuma dapat suami? Tenang ibu, apapun yang ibu minta pada Allah dikabulkan di sana, langsung sekejap dikabulkan. Pas saya bilang begini, ada ibu-ibu majelis taklim bilang begini, Ustaz, kalau gitu kita mau minta apa? Kita mau minta agar suami kita tidak boleh dapat bidadari. Coba saja siapa tahu berhasil. Paham ya sekalian? Bisyarah adalah kabar gembira tentang keadaan di masa depan. Tidak mampu kita lihat sekarang, tapi kita senang. Kenapa? Karena yang ngomong adalah Allah dan Rasul. Dan berkaitan dengan bisyarah ini, ternyata bisyarah bukan hanya berbicara tentang masalah akhirat, tapi berbicara tentang masalah dunia. Kenapa saya pasang gambar pohon? Karena bagi saya, bisyarah itu seperti pohon di tengah-tengah terik matahari, tempat berharap ketika saya lagi futur, ketika saya lagi gak semangat. Nah kenapa? Begitu gak semangat, saya ingat bisyarah, tiba-tiba saya semangat. Begitu saya kemudian futur, saya ingat bisyarah, tiba-tiba saya mau melanjutkan dakwah. Nah kenapa? Karena kalau cuma pakai logika dan cuma pakai mata, dari dulu kita sudah merasa bosan dengan Islam, dari dulu kita sudah merasa menyerah dengan dakwah. Bagaimana tidak Bapak Ibu sekalian? Kalau kita hitung-hitungan logika, kita pasti kalah. Betul atau betul? Coba lihat, mereka punya kekuasaan, mereka punya uang, mereka punya kewenangan, mereka punya segala-galanya. Kita 3 hari 3 malam ngisi pengajian, capek, letih, lesu, lemah, loyo, gitu kan ya. Yang sadar cuma berapa orang? Yang sadar cuma 3 orang, 4 orang yang sadar. Tapi TV sekali mengenaikan sesuatu yang salah, melalui membangun hoax misalnya, atau hoax yang membangun apalah namanya. Nah itu kemudian jadi banyak tersesatkan gara-gara itu. Nah, kenapa? Karena mereka punya segala-galanya. Kalau pakai logika, kita nggak bakal menang-menang teman-teman sekalian. Mereka punya segala-galanya. Kita bulan depan kontrak di mana saja masih bingung kan gitu kan ya. Nah kalau kita pakai logika, kita nggak bakal menang. Maka suatu waktu ketika saya masuk Islam, saya diskusi sama bapak saya, kali masuk Islam. Bapak saya bilang, kamu gila kamu ya? Enggak, masukan setan kamu ya? Saya ganteng begini masa masukan setan? Enggak mungkin, kamu pasti dicuci otaknya. Lah kenapa? Ngapain kamu
mau masuk Islam. Saya bilang, Pi, Islam adalah agama yang paling baik, agama yang paling benar. Bapak saya bilang, enggak ada ceritanya begitu, faktanya enggak begitu kok. Yang lebih banyak enggak makan adalah Muslim, yang lebih banyak enggak sekolah juga Muslim, yang banyak kemudian dibully orang juga Muslim. Mereka itu kemudian yang salah. Saya bilang, Pi, yang papi lihat itu bukan Islam, tapi Muslim. Muslim itu adalah penganutnya, Islam itu adalah agamanya. Jangan nilai Islam dari Muslimnya. Muslim bisa jadi salah, itu karena mereka tidak menerapkan Islam. Lalu bapak saya tanya, kamu masuk Islam barusan merasa paling tahu tentang orang-orang yang dari dulu sudah Islam. Kenyataannya begitu. Saya bilang, coba kalau nggak percaya, papi tanya sama orang Muslim 10 orang, berapa di antara mereka yang sholat? Andai kan ada di antara mereka yang sholat, coba tanya sama mereka apa yang mereka baca pas Al-Fatihah. Coba tes Al-Fatihahnya, berapa banyak betul Al-Fatihahnya. Yang ketiga, coba cek mereka ngerti nggak arti Al-Fatihah itu apa. Kalau misalnya mereka ngerti, coba cek mereka pernah baca nggak tafsir Al-Fatihah itu seperti apa. Saya yakin cuma 3% yang tahu. Saya dimana ibu sekalian, mau dites. 3% yang paham. Berarti saya bilang sama bapak saya, cuma 3% mungkin orang yang memahami Islam, sedangkan yang lain mungkin mereka tidak mau tahu tentang Islam. Lalu bapak saya tanya, sudah tahu kamu 3% orang yang cuma paham tentang Islam, kamu malah masuk ke Islam. Saya bilang, justru itu, karena saya harus menyampaikan pada mereka tentang keindahan Islam itu. Bapak saya bilang, ngayal kamu, Lik, nggak pakai logika matematik. Logika matematikmu di mana, Lik? Yang ada 97% yang merubah 3%. Nggak pernah ada 3% merubah 97%. Saya bilang begini, betul, tapi untungnya Tuhan saya nggak pakai logika matematik. Logika Tuhan saya sederhana, kalau dia mau sesuatu dia tinggal ucapkan kun fayakun. Kalau dia mau sesuatu dia tinggal ucapkan jadi maka jadilah. Maka itu logika Tuhan saya. Nah, kenapa? Karena ada bisyarah. Karena kita tahu bisyarah itu Islam pasti tegak, maka kita tetap di atas jalan dakwah. Tapi kalau kita nggak ada bisyarah, sudah pasti futuh dari dulu. Lah kenapa? Mikir ini hidup sengsara banget gitu kan ya. Kapan umat muslim akan bersatu? Awal akhir Ramadan aja ribut gitu kan ya. Ada yang satu begini bilang, "Oh ini salah, yang benar begini." Yang bilang begini, "Ini salah, justru kamu yang batal sholatnya karena kamu gerak terus." Lalu kemudian datang orang ketiga, yang begini salah, kalian semua bid'ah, cuma gue yang benar. Nah ini masalah juga. Nah kenapa? Lah gimana bisa orang muslim bersatu? Kayaknya kalau kita lihat pakai logika, kita lihat pakai mata, nggak bisa bersatu. Tapi untungnya kita punya yang namanya bisyarah. Kejadian masa depan yang diprediksi, bukan diprediksi, yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, yang pasti benar, yang kita merasa bahagia ketika mendapat itu. Contoh, ini adalah bisyarah. Ngomongnya cepatan atau tidak? Ya, kalau itu saya coba melambatkan ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Jadi gini, ini dulu di dunia cuma ada 2 negeri. Jadi dunia zaman dulu itu tidak serumit pada zaman sekarang. Dunia zaman dulu kalau dibagi 2 itu cuma timur barat, selesai. Timur yang warna kuning namanya Persia, barat yang warna biru namanya Romawi. Ceritanya begini, ini di tengah-tengah bendera apa? Ini bendera Rasulullah, paham ya? Jelas ya, bendera bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kapan ini terjadi? 622 Masehi. 622 Masehi Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, dan inilah konstelasi politik ketika beliau menegakkan Islam di Madinah. Sebelah kanan terbentang sebuah wilayah namanya Persia yang sudah berusia sekitar 1173 tahun pada saat itu, dan wilayahnya sekitar 7 juta kilometer persegi, sekitar 3 kali lipatnya Indonesia. Sedangkan Eropa atau Romawi pada masanya itu baru berusia setengahnya daripada Persia. 650 tahun itu kerajaan Romawi, dan mereka menguasai seluruh wilayah barat termasuk lautan Mediterania. Ini jadi kolam pribadinya mereka. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Nah, ceritanya setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar, Umar menaklukkan seluruh wilayah Persia, sehingga seluruh wilayah Persia ini ditaklukkan dan masuk menjadi wilayah Islam. Maka pada waktu itu Islam vis-a-vis dengan Romawi. Jadi gini ceritanya teman-teman sekalian. Ketika Islam vis-a-vis dengan Romawi, tahan sampai di sini, saya mau nanya pada teman-teman sekalian, kalau sekarang teman-teman dikasih gratis untuk pergi ke satu tempat, ke satu kota, gratis. Pilih mana, ke kota mana selain Mekah dan Madinah? Selain Istanbul apa lagi? Palestina. Selain Palestina, Al-Aqsa apa lagi? Apa? Cordoba, Barcelona, apa lagi selain Barcelona? Madrid, terus apa lagi? Manchester, terus apa lagi? Milan, ya, klub bola semua yang ada hafal ya. Itu zaman sekarang. Tapi zaman dulu nggak ada Paris, nggak ada Barcelona, nggak ada Madrid, apalagi Jakarta. Zaman dulu teman-teman sekalian, kalau orang ditanya, kalian pengen pergi ke kota mana yang paling kalian inginkan di dunia? Maka jawabannya pasti salah satu di antara 2. Kalau nggak Konstantinopel, pasti Roma. Itu di zamannya Rasul, sampai kemudian takluknya Persia. Ada 2 kota terhebat di dunia. Satu namanya kota apa? Konstantinopel. Yang kedua namanya kota apa? Roma. Sekali lagi, yang pertama namanya apa?
Yang kedua namanya apa? Yang pertama kota Konstantinopel. Wajar. Kenapa? Kota ini dikatakan pada masanya di dalam tembok-temboknya memiliki jumlah gereja yang lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Di setiap kemudian jalan-jalannya diperkeras dengan batu porfiri dengan batu marmer, di saat tempat-tempat yang lain sama sekali tidak diperkeras dengan apapun. Sebelah kiri dan kanan jalannya terdapat bangunan-bangunan yang sangat tinggi sekali, dan terutama di tengah-tengah kota itu ada sebuah bangunan yang paling besar di dunia, simbol hegemoni Kristen Ortodoks di dunia pada masa itu, namanya Gereja Hagia Sophia. Gereja Hagia Sophia itu saking besarnya pada zaman itu, mereka menarik banyak sekali wisatawan-wisatawan dari negeri-negeri yang lain. Ada seorang Rusia datang dari Rusia 3 bulan jalan kaki sampai ke Konstantinopel, langsung masuk ke kota, langsung masuk ke Gereja Hagia Sophia, dan langsung dia menulis dalam catatan hariannya yang sampai sekarang masih bisa kita baca. Dia bilang begini, pas kami masuk ke Gereja Hagia Sophia, kami langsung tersesat karena kami tidak tahu lagi kami masih di dunia atau kami sudah sampai di surga. Paham teman sekalian? Itu Hagia Sophia sebesar Istiqlal, bahkan lebih besar daripada Istiqlal. Setiap kemudian dinding-dindingnya ditata dengan batu-batu permata berwarna-warni, dan kalau seandainya ada cahaya yang masuk itu berkelap-kelip menyinari seluruh gereja pada saat itu. Tempat itu sangat indah sekali, semua orang pengen pergi ke kota Konstantinopel. Kota kedua namanya kota Roma, yang sampai sekarang masih menjadi simbol hegemoni Kristen Katolik di seluruh dunia. Hebatnya di kota itu apa? Kota itu ada ratusan alun-alun. Dan setiap alun-alun di kota Roma ini ada minimal 2-3 air terjun, dan setiap air terjun di kota Roma sampai detik saya berbicara itu bisa langsung diminum. Paham teman sekalian? Karena didatangkan dari seluruh air mata di tempat yang lain, lalu kemudian mengisi di seluruh kota Roma tadi. Kota Roma ini sangat indah sekali, maka orang menyebutnya kalau bukan gara-gara Konstantinopel, sudah pasti kota ini menjadi kota nomor 1 di dunia. Berarti ada 2 kota. Satu apa? 2 apa? Dan 2 kota ini sama-sama disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang sama. Kapan hadisnya? Loncat lagi 5 Hijriah. Terjadi satu perang yang sangat penting dalam sejarah Islam, yang termasuk perang paling sulit dalam sejarah Islam. 5 Hijriah. Perang apa? Perang Khandaq, atau namanya perang Parit. Di dalam Al-Quran namanya perang Ahzab. Makanya dalam surat 33 itu namanya surat Ahzab. Surat Ahzab artinya adalah Al-Ahzab, artinya adalah pasukan koalisi. Hizb itu kelompok, Ahzab itu adalah kelompok-kelompok pasukan koalisi. Jadi pasukan koalisi pada saat itu mereka pengen balas dendam atas kekalahan mereka dari perang Badar dan perang Uhud. Jadi perang Uhud beberapa sejarah mengatakan kita kalah, tapi sebenarnya orang Arab Quraisy merasa mereka lebih kalah daripada pasukan kaum muslimin. Maka mereka pada tahun 5 Hijriah mengumpulkan pasukan koalisi untuk kemudian once and for all menghabisi Islam. Menghabisi Islam sampai ke akar-akarnya. Berapa yang mereka kumpulkan? Yang mereka kumpulkan dalam pasukan koalisi 10.000 pasukan. Berapa pasukan? 10.000 pasukan berjalan dari Mekah ke Madinah, ingin menghancurkan Rasulullah, lalu kemudian menghabisi Islam. 5 hari sampai 6 hari sebelum mereka nyampe ke kota Madinah, maka bocorlah pasukan ini oleh intelijennya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rencananya bocor. Kenapa? Intelijen Rasul canggih. Siapa intelijennya? Malaikat Jibril. Paham menurut saya? Malaikat Jibril ngasih tahu, ini ada pasukan 10.000 datang kemari, pengen menghancurkan Madinah, pengen membunuh Muhammad. Maka silakan cari cara untuk kemudian bagaimana caranya bisa menghambat mereka. Maka Rasulullah kumpulkan para sahabat. Rasul bilang, ini ada 10.000 pasukan, sedang datang ke sini ingin menghancurkan kita. Siapa di antara kalian ada syarat? Salman Al-Farisi katakan, ya Rasulullah, kami dulu di Persia ketika melawan pasukan yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada kami, dan jumlah para sahabat saat itu cuma 3.000 yang siap. Secara logika 3.000 lawan 10.000, siapa yang menang? Secara logika siapa yang menang? Salman Al-Farisi bilang, kalau kami di Persia lawan pasukan yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada kami bangun parit, kami gali parit, lalu kemudian tumpuk ke atas, kami punya bukit buatan, kami menempatkan pasukan-pasukan pemanah di sana, kami panah mereka tidak bisa panah kami punya higher ground. Nah ini walaupun kita lakukan, saya tidak jamin menang. Nah, kenapa? Pasukan terlalu berlipat lebih banyak, kita bisa jadi kalah karena pasukan mereka lebih banyak. Rasul katakan, gak ada masalah, ayo bikin paritnya. Maka disepakatilah dibikin parit sebelah utara Madinah yang jaraknya 8 km. Berapa? 8 km. Jakarta 8 km dari mana sampai ke mana? 8 km Jakarta. Saya sudah ngitung, Cawang sampai Semanggi. Itu 8 km. Bisa dibayangkan Cawang sampai Semanggi? Itu 8 km, dan gali parit bukan di tanah Indonesia. Gali paritnya di tanah Arab. Tanah Indonesia itu tinggal pakai cangkul selesai. Ini gali parit di tanah Arab. Sudah pernah pergi ke Arab? Sudah lihat tanah Arab kayak apa? Itu galinya bukan pakai cangkul, pakai lembing. Paham saya lihat?
dipecahin kemudian batunya, diangkat batu-batunya satu persatu ke atas. Dan paritnya menurut Salman Al-Farisi sudah ada spesifikasinya, lebarnya harus 5 meter, dalamnya harus 3 meter. Lah kenapa? Karena kalau kuda melompat 5 meter nggak akan sampai. Kalaupun sampai jatuh nggak bisa naik lagi. Paham menurut sekalian? Coba bayangin baik-baik, 8 km, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter, digali dalam waktu berapa lama? 6 hari paling banyak. Dan mereka cuma 3.000 orang, pasukan musuh 10.000 orang, dan mereka harus kemudian menghadapi masalah lain. Apa masalahnya? Panas luar biasa, dan makanan-makanan mereka menurut satu riwayat adalah tangan mereka dicelupkan ke air, kemudian dimasukkan ke gandum, maka gandum yang lengket di tangan itu dijilati untuk seharian. Kira-kira berat atau tidak? It's zaghatil absara. Kita lihat Allah kata di dalam Al-Quran, ja'akum min fawqikum wa min asfala minkum. Coba kalian ingat-ingat baik-baik ketika mereka datang kepada kalian dari depan dan dari belakang kalian. Idzaqatil absara, ketika bergoyang-goyang pandangan kalian, getar pandangan kalian, takutnya minta ampun. Wala baghatil qulubul hanajir. Lalu lihat masuk kemudian hati ini sampai menyesek sampai ke tenggorokan karena rasa takut mereka itu. Lalu kemudian Allah katakan wa tadzunnuna billahi dzununa, dan kalian berprasangka pada Allah dengan berbagai prasangka. Apa yang mereka lakukan? Ya Rasulullah, minta izin ya. Loh, emang kenapa? Ini anak saya di rumah belum makan ya Rasulullah. Bukankah di dalam Islam itu sebagai bapak adalah bertanggung jawab pada anak-anak? Nah ini saya mau ngasih makan anak-anak saya dulu. Balik, kabur, nggak balik lagi. Paham sekalian? Ada lagi, ya Rasulullah saya mau pulang dulu ya Rasulullah. Lah kenapa? Istri saya di rumah nanti takut kalau ada yang gangguin ya Rasulullah. Bukankah di dalam Islam kita harus menjaga istri kita? Sudah salah pakai dalil. Paham sekalian? Balik dan kabur, nggak balik lagi pada pasukan. Yang tinggal bersama Rasulullah pada saat kondisi tertekan seperti itu cuma 2 tipe orang, teman-teman sekalian. Yang pertama, yang benar-benar beriman, yang tidak ragu sedikit pun pada Rasulullah dan pada Allah. Yang kedua, Yahudi yang terpaksa. Yang pertama siapa? Yang benar-benar beriman. Yang kedua siapa? Loh, kok tiba-tiba ada Yahudi di situ yang terpaksa? Kira-kira gimana? Jadi gini, dalam piagam Madinah di situ tertulis Yahudi kalau ada yang menyerang Madinah mereka harus ikut bantu. Tapi Yahudi bukan Yahudi namanya kalau mereka nggak licik. Apa yang mereka lakukan? Mereka sudah kontak dengan pasukan Ahzab. Mereka bilang begini, nanti kalau kalian datang ke garis depan, maka pasukan-pasukan pergi ke depan, kami di belakang ganggu keluarga mereka biar mereka tidak konsentrasi untuk berperang. Itu yang Allah katakan, irja'akum min fawqikum wa min asfala minkum. Ketika datang dari depan kalian pasukan 10.000 itu, dan dari belakang kalian anak-anak kalian, istri-istri kalian terancam diperkosa, terancam dibunuh, dan kalian diancam dihabisi kemudian rumahnya, maka banyak yang mundur pada saat itu. Nah, kenapa? Karena Yahudi sudah bersekongkol. Tapi untuk kelihatan baik mereka membantu pembangunan parit tadi. Cuma ada 2 kelompok. Satu siapa? Yang benar-benar beriman. Yang kedua siapa? Yahudi yang terpaksa. Dalam kondisi seperti itu teman-teman sekalian, ketika mereka lagi istirahat, tiba-tiba ada yang nanya begini, ya Rasulullah, kira-kira besok yang kita taklukkan yang mana dulu? Konstantinopel atau Roma? Paham maksudnya? Oh belum paham? Oke, saya jelasin dulu. Jadi gini kira-kira, mereka lagi ada di mana? Para sahabat lagi ada di mana? Di Madinah. Besok mau diserang dengan berapa pasukan? 10.000. Harus gali berapa kilometer parit? Lebarnya? Dalamnya? Dan mereka makannya gandum dicelup dan dijilat, dan panasnya luar biasa, tekanan luar biasa. Tiba-tiba ada yang nanya, ya Rasulullah, besok yang kita taklukkan yang mana? Konstantinopel atau Roma? Paham teman sekalian? Sekali lagi lihat, mereka lagi ada di mana? Pertanyaan saya, mereka pernah lihat Konstantinopel dan pernah lihat Roma? Enggak pernah lihat. Mereka cuma dengar 2 kota itu 2 kota terhebat, 2 kota terkeren. Mereka nggak pernah pergi ke sana. Zaman sekarang Anda dari Madinah pergi ke Konstantinopel itu perlu waktu 3,5 jam naik pesawat. Jadi paham teman sekalian? Mereka sama sekali nggak pernah tahu, terpisah ribuan kilometer dari sana. Tiba-tiba nanyanya, yang mana dulu, Konstantinopel atau Roma? Langsung mendadak orang-orang Yahudi yang dengar pertanyaan begini langsung bilang, Muslim sudah gila. Nah, kenapa? Kayaknya gara-gara ngayal, kurang makan ini kayaknya ini. Kepanasan mereka ini sudah mulai gila. Tiba-tiba jawaban Rasulullah SAW justru lebih mengejutkan orang-orang Yahudi. Ini jawaban Rasulullah SAW. Madinatul Hirakla tuftahu awalan. Yang kalian akan taklukkan terlebih dahulu wahai sahabatku adalah kotanya Heraklius atau Konstantinopel. Itu kota yang akan kalian taklukkan duluan. Maka ketika mendengarkan ini, orang Yahudi bilang, wajar aja muslimnya gila, bosnya aja gila. Dan ini dicatat dalam Sirah Ibnu Ishaq. Yahudi berkata, Muhammad sudah gila karena Muhammad berkata bahwa akan menaklukkan Persia, akan menaklukkan Romawi. Padahal hari ini mereka bahkan tidak bisa pergi ke tempat WC mereka sendiri. Bisa dipahami sekalian? Gara-gara gali parit itu sedemikian intensnya sampai mereka nggak sempat pergi ke WC. Pergi ke WC nggak bisa. Tapi ternyata mau menaklukkan apa tadi? Konstantinopel dan Roma. Nah, ketika ini terjadi
sekalian, langsung kemudian orang-orang pada stres. Konstantinopel, Roma mau ditaklukin padahal mereka lagi di sini. Singkat cerita, baca surat Al-Ahzab, kaum muslimin dimenangkan. Ceritanya di mana? 1 sampai terakhir, Bapak sekalian. Nah, semua di situ sudah terjadi, kita dimenangkan, dan setelah dimenangkan keluar hadis yang lain lagi. La tuftahannal Konstantinia, fala ni'mal amiruha, wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Rasulullah SAW bersabda, la tuftahannal Konstantinia. Dalam bahasa Sunda ini adalah ada penekanan-penekanan. Karena dalam bahasa Arab, kalau misalnya pakai la, lam di depan, la tuftahanna, lam digabung dengan fi'il mudhari. Berarti kemudian ini penegasan yang sangat tegas sekali. La tuftahannal Konstantinia. Sudahlah pakai lam, lalu kemudian digabung dengan fi'il mudhari, lalu kemudian ada nun yang ditasydid di situ. Maka ini penekanannya 2 kali lipat. Artinya apa? La tuftahannal Konstantinia, kalau dibaca dalam bahasa Sunda, pasti kalian akan menaklukkan kota Konstantinopel pisan. Paham Bapak sekalian? Jadi kalau sudah ada pasti, sudah pakai pisan, itu sudah pasti, ini benar-benar akan terjadi. La tuftahannal Konstantinia, akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Fala ni'mal amiruha, dan ketahui sebaik-baik pemimpin adalah dia. Wala ni'mal jaishu dzalikal jais, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang dia pimpin. Kalau Anda di depan Rasulullah bilang begitu, Anda pengen nggak jadi panglima menakluk Konstantinopel? Bukan pengen lagi. Jangankan omongan Rasul, ludah Rasulnya diperebutkan para sahabat. Lah kenapa? Ludah Rasul itu lebih wangi daripada kasturi, gitu kan ya. Keringatnya apa lagi? Zaman dulu kalau ada orang sakit mata, Ali bin Abu Thalib sakit mata, sini Ali bin Abu Thalib sini, diludahin sembuh. Zaman sekarang jangan tiru gitu. Ustaz sakit mata, Ustaz diludahin katarak, paham misalnya. Karena ada kemudian hadis seperti ini, banyak orang berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel. Siapa sih yang berusaha menaklukkan Konstantinopel? Abu Ayyub Al-Ansari. Kenal Abu Ayyub Al-Ansari? Kenal Abu Ayyub? Enggak. Tahu Abu Ayyub Al-Ansari? Tahu. Siapa beliau? Salah seorang sahabat kubro, sahabat Rasulullah yang sangat besar namanya, dan beliau adalah pembawa bendera ketika sedang perang. Ini Abu Ayyub Al-Ansari. Yang menarik tentang kisah beliau adalah ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, itu semua orang memperebutkan rumahnya agar dijadikan tempat nginepnya Rasulullah. Andaikan gini deh, kalau andaikan ada orang penting datang ke daerah Anda, lalu pengen nginep, Anda pengen nggak nawarin tempat penginapannya? Pengen. Apalagi Rasulullah. Rasul tempat saja, Rasul tempat saja, Rasul tempat saja. Rasul bilang tenang. Ontanya kemudian disuruh jalan, berhenti di satu tempat, tanah kosong, tanahnya dibeli buat masjid. Setelah tanahnya dibeli buat masjid, kemudian ontanya nongkrong di tempatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Setelah itu kemudian Rasul katakan, saya nginep di sini. Maka orang semuanya iri sama Abu Ayyub karena mengatakan di rumah Abu Ayyub ada orang yang paling mulia, maka seluruh rumah itu berubah menjadi mulia karena adanya Muhammad. Rasulullah SAW tinggal 7 bulan di rumahnya Abu Ayyub sementara Masjid Nabawi dibangun. Ketika sudah dibangun, Rasul pindah ke Masjid Nabawi yang sampai jadi rumah beliau sekarang, yang jadi teman tempat peristirahatan beliau. Nah, Abu Ayyub ini masih hidup ketika Rasulullah sudah wafat, dan ketika dia berumur 80 tahun, kenal kakek-kakek 80 tahun? Ngomong-ngomong, pernah ketemu dengan kakek-kakek 80 tahun? Kira-kira keadaan mereka seperti apa? Hidup segan, mati tak mau, kan itu kan ya. Nah, tapi beda dengan Abu Ayyub. Abu Ayyub ini Masya Allah 80 tahun masih semangat. Dia mendengar Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah, mau pergi ke Konstantinopel. Maka dia bilang sama Yazid bin Muawiyah, Yazid, bapak mau ikut. Untuk apa Pak? Bapak mau ikut perang? Jangan Pak, Bapak sudah tua. Enggak, Bapak mau ikut perang. Emang kenapa Pak? Pokoknya saya mau perang. Jangan Pak, biar yang muda saja Pak. Saya mau ikut perang, saya ini veteran perang Badar. Itu passwordnya sudah, veteran perang Badar. Nah, kalau itu sudah disebut nggak boleh ada yang nolak, paham sekalian? Kalau nolak, kuala, paham ya? Nah, jadi saya veteran perang Badar, saya mau ikut perang. Ya sudah, emang kenapa Pak? Bapak mau ikut perang? Abu Ayyub mengatakan begini, saya punya janji yang perlu saya tunaikan pada Rasulullah SAW. Janji apa wahai Bapak? Nggak mau saya bilang, pokoknya saya punya janji, saya mau ikut. Ikutlah Abu Ayyub. Di tengah perjalanan, Abu Ayyub sekarat. Ketika Abu Ayyub sekarat, dia bilang pada Yazid, Yazid, jangan makamkan mayat saya dimanapun. Saya inginkan ketika saya mati, bawa mayat saya dengan kuda yang paling cepat dan paling kuat yang bisa engkau temukan. Larikan dengan kuda itu sampai ke tempat paling dekat dengan tembok Konstantinopel yang mampu engkau capai. Makamkan mayat saya di sana supaya tunai janji saya pada Rasulullah SAW. Apa janjimu wahai Bapak? Saya pernah bilang pada Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, ya Rasulullah, aku pengen menjadi orang yang mendengarkan gemerincing pedang dan deram kaki kuda pasukan-pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Maka Rasul pun mengiyakan. Maka dibawalah mayat Abu Ayyub lalu kemudian dimakamkan di pinggir tembok Konstantinopel yang sampai sekarang masih ada, teman sekalian. Maka ketika sudah dimakamkan, pasukan
pasukan Yazid bin Muawiyah kalah total. Berikutnya kemudian Maslamah bin Abdul Malik bawa 120.000 pasukan, kalah total karena mereka tidak mempertimbangkan ada musim salju di sana. Kemudian Khalifah Harun al-Rasyid, Yazid pertama dan Murad kedua, semuanya kemudian pengen menaklukkan Konstantinopel, semuanya nggak bisa. Lah kenapa? Walaupun mereka sangat hebat, Konstantinopel lebih kuat. Balik lagi ke peta. Di mana ini? Di Persia, salah. Di mana ini? Kayaknya ini IPS-nya dulu nyogok kan ditanya. Ini Istanbul, ini Selat Bosphorus, Bapak sekalian. Ini Selat Bosphorus. Selat Bosphorus ini yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Jadi sebelah sini ini Asia, sebelah sini ini Eropa. Batasnya apa? Ini satu Selat Bosphorus, ini Selat Dardanel namanya. Ini kemudian yang memisah antara Asia dan Eropa. Di mana Konstantinopel? Nah, letaknya di sini. Di antara Asia dan Eropa. Satu-satunya kota yang sampai sekarang itu berada di dua benua itu adalah Istanbul, Konstantinopel. Dari dulu ini sangat penting sekali. Ketika Napoleon Bonaparte pada perjanjian Tilsit pada tahun 1700-an, dia berkata begini, andaikan saya punya seluruh dunia, maka ibu kota yang paling pantas di dunia pastilah Konstantinopel. Nah, kenapa? Kota terindah di dunia didaulat oleh semua orang adanya di Konstantinopel. Teman-teman sekalian. Nah, kenapa bisa begitu? Nih kotanya. Bentuknya kayak segitiga. Bentuknya kayak segitiga, dilapisi oleh tembok-tembok yang sangat besar sekali, sangat kuat sekali. Sebelah bagian baratnya itu, ini adalah Teluk Tanduk Mas. Sebelah utaranya, utara timurnya berbatasan Teluk Tanduk Mas. Sebelah timurnya Selat Bosphorus, ujung atasnya ke Laut Hitam, ujung bawahnya ke Laut Marmara. Yang sebelah selatannya Laut Marmara. Sedangkan sebelah baratnya berbatasan dengan daratan-daratan satu-satunya. Nah, itu dilakukan Konstantinopel, dan orang-orang yang ke sana itu bersumpah, kami mendapati Konstantinopel langitnya lebih indah daripada kota-kota manapun. Mereka berkata begitu, karena ini adalah kota yang paling kuat sekaligus paling indah di dunia. Pertanyaan saya, siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Namanya Muhammad Al-Fatih, atau kita lebih kenal dengan nama Muhammad II bin Murad. Ini nama aslinya Muhammad II bin Murad, dan ini adalah fotonya yang digambar oleh Gentile Bellini, seorang seniman asal Itali, yang kemudian membuat gambar dia pas menaklukkan kota Konstantinopel pada tahun 1453. Dilihat dari gambarnya, ini kira-kira berapa tahun, Pak? 40 salah. 50 salah. Hah? 15. Jenggotan begini. Berapa? 23 salah. 21 tahun betul. Berapa usianya? 21 tahun. Kok jenggotan salah? Karena dia orang Turki, paham betul sekalian. Kalau orang Cina nggak punya jenggot, jelas ya. Jadi jangan banyak protes lagi gitu. Kadang-kadang ada orang tuh sangat sadis sekali pada saya. Tanya, Ustaz kenapa Ustaz tidak berjenggot? Jangan-jangan Ustaz tidak sunnah? Bukan tidak sunnah, paham betul sekalian. Rezeki saya cuma segini, paham betul sekalian. Sudah saya coba berbagai cara. Ustaz coba dengan minyak ini Ustaz. Sudah saya coba, saya olesin. Yang tumbuh bukan di sini, yang tumbuh malah di sini. Oke. Itu guyonan ya, guyonan. Baik. Jadi gini sekalian. Muhammad II bin Murad ini adalah anaknya daripada Murad kedua. Ini pentingnya materi ini yang perlu saya sampaikan. Pertama, bagaimana Murad kedua, bapaknya Muhammad Al-Fatih mendidik anak-anaknya. Jadi tolong dipraktikkan pada anak-anaknya. Ini penting sekali karena Rasulullah berpesan yang menaklukkan kota Konstantinopel ini adalah sebaik-baik penakluk. Namanya Muhammad II bin Murad. Dia dari awal oleh bapaknya sudah disiapkan menjadi seorang penakluk karena bapaknya tidak mampu menaklukkan Konstantinopel. Perlu saya sampaikan, nasab Muhammad Al-Fatih ini keturunan ketujuh daripada Sultan Utsmani. Namanya Utsman Ghazi. Utsman Ghazi ini dulunya luar biasa. Jadi gini ceritanya, dia punya impian. Utsman Ghazi itu sebelum saya cerita ini, saya mau cerita buyutnya nomor 7 dulu ya. Jadi 7 buyut sebelum dia, 7 kakek sebelum dia. Nah ini namanya Utsman Ghazi. Dia punya impian begini. Dia punya guru namanya Syekh Ed-Bali. Dia bilang begini, saya bermimpi di depan saya ada Syekh Ed-Bali. Dalam mimpi dia itu, dia melihat di dada Syekh Ed-Bali keluar bulan sabit. Itu asal usulnya kemudian lambang Turki. Ya, jadi kalau ada bulan bintang terus ngomongnya itu adalah kemudian lambang Islam, enggak, itu lambang Utsmani. Jadi bulan sabit keluar daripada dadanya Syekh Ed-Bali, keluar dari dadanya, kemudian membulat sampai bulan purnama penuh masuk ke dada saya. Lalu kemudian Utsman cerita lagi, setelah dada saya kemudian masukkan bulan tadi, tiba-tiba keluar dari dada saya itu pohon yang besar sekali, pohon cenar namanya. Kalau nanti di Turki ada pohon besar sekali namanya pohon cenar. Itu apa namanya? Cabangnya panjang-panjang, rimbun sekali. Bilang pohon cenar keluar dari tubuh saya. Saking besarnya pohon ini, Utsman cerita, akarnya melingkupi 4 sungai dan tajuknya melingkupi 4 gunung. Apa saja gunungnya? Taurus, Hemus, Atlas, Kaukasus,
sedangkan sungainya Tigris, Eufrat, Nil sama Danube. 4 kemudian sungai besar di dunia dan 4 kemudian gunung besar di dunia. Kebetulan wilayah itu kalau dilihat itu bentuknya kayak sabit. Jadi bentuknya kayak sabit kalau dilihat di peta nanti. Nah, bentuknya kayak sabit. Kemudian Utsman bilang, tiba-tiba saya mendengar suara azan berkumandang dari pohon-pohon tadi. Dari kulit-kulitnya membentuk seperti menara-menara masjid. Kemudian masjid-masjidnya ribuan jumlahnya. Kuda-kuda yang sangat banyak sekali. Kemudian gandum-gandum yang sangat indah sekali. Banyak sekali kemudian yang saya lihat burung-burung berterbangan. Dan semuanya ternyata beliau bilang, tiba-tiba itu daun-daun pohon cenar itu berubah menjadi seperti scimitar, seperti pedangnya Arab, menuju pada suatu titik, dan dia melihat titiknya adalah apa? Konstantinopel. Nah, maka dikasih bintang di situ, bulan, bintang, jelas sampai di situ. Nah, kemudian impiannya Utsman. Kemudian dia bilang, ketika dia mimpin semua itu, seluruh pemandangan dia itu jadi batu cincin kemudian dipakaikan kepada dia. Jadi Utsman punya batu cincin ceritanya, batu akik juga. Jadi batu akik bentuknya Konstantinopel. Sampai sekarang saya belum nemuin. Kalau ada saya pakai, gitu kan ya. Tapi belum saya pernah. Itu kakeknya. Maka kakeknya nomor 7 itu mewariskan dari generasi demi generasi dan luar biasa pewarisannya. Saya datang ke makamnya Utsman Ghazi itu. Di makamnya itu ada satu bendera besar yang pernah dia pegang. Coba lihat di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di bawahnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, berarti dia bukan Muhammadiyah, atau kita bukan bahas Muhammadiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di bawahnya inna fatahna laka fatham mubina. Yang di bawahnya wajahidu fi sabilillah. Apa pesannya pada anak-anaknya? Kalau Anda mau kemudian Allah, bismillahirrahmanirrahim, mulai semuanya dengan Allah, lalu kemudian hormat pada Rasulullah, pada sayyidina Muhammad. Dan kalau Anda mau mendapatkan kemenangan, inna fatahna laka fatham mubina, berjihadlah di jalan Allah. Maka itu kemudian waris pada anak-anaknya, termasuk pada Muhammad bin Murad ini. Bapaknya sudah dari awal pengen anaknya ingin menaklukkan Konstantinopel, mewarisi kemudian Utsman Ghazi. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Penting. Langsung dipilih ulama-ulama terbaik pada zamannya. Siapa ulama terbaik pada zamannya? 1. Syekh Ahmad Al-Qurani, 2. Syekh Syamsuddin. Bagaimana penerapan pada zaman sekarang? Penerapan pada zaman sekarang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kesalahan orang Indonesia yang paling fatal adalah ketika dalam pendidikan mereka menyekolahkan anak-anaknya pada gedung dan kurikulum. Paham? Bukan pada orang. Sedangkan zaman dulu yang dicari itu adalah orang, bukan gedung, bukan kurikulum. Loh, kenapa bisa begitu? Jadi gini teman sekalian, banyak yang salah kaprah. Pendidikan adalah transfer of knowledge, padahal pendidikan di dalam Islam adalah transfer of karakter. Loh, kok bisa kemudian transfer of knowledge dengan transfer of karakter? Itu lebih bagus transfer of karakter. Jadi gini, kalau Anda cuma nyari knowledge, mohon maaf, Google lebih tahu lebih banyak daripada guru-guru Anda. Tapi Google tidak bisa transfer karakter. Bisa dipahami teman sekalian. Itulah kenapa adab lebih penting daripada ilmu. Dalam banyak kemudian ulama-ulama berkata pada kita, saya belajar adab 40 tahun, lalu belajar ilmu 4 tahun. Itulah kenapa zaman sekarang banyak orang-orang tidak punya ilmu. Kenapa? Gak beradab. Nah, kenapa gak beradab? Sama gurunya sendiri disalahin gitu kan ya. Gurunya ditahzir. Masya Allah. Ini sudah seperti macam apa? Zaman dulu enggak, orang itu menyekolahkan pada orang yang berkapabilitas. Kenapa? Karakternya yang diambil. Ahmad bin Hambal punya majelis, yang datang itu ribuan orang. Yang punya catatan, yang bawa catatan dan nulis cuma ratusan orang saja yang di depan. Yang belakang itu cuma datang memperoleh karakternya itu tadi. Makanya tadi saya bilang, ada yang datang ke sini, mungkin nggak kelihatan saya. Ada yang datang ke sini, mungkin nggak kelihatan materinya apa. Tapi pulang-pulang tiba-tiba udah ngerti. Coba lihat aja. Kenapa? Karena Allah yang membagi ilmu, bukan saya. Jadi kalau Anda datang ke sini cuma untuk dengar materi saya, Anda salah. Kalau Anda datang ke sini karena mendengarkan ceramah saya, Anda salah. Lalu kenapa? Yang bagi ilmu bukan saya, tapi siapa? Kalau Anda niat yang benar datang ke sini, jamin walaupun Anda nggak lihat dan nggak dengar di belakang, Anda dapat ilmunya, insya Allah. Insya Allah. Lah kenapa? Karena ini yang terjadi. Berapa banyak Anda dengar orang pergi ke 411, 212 tiba-tiba pulang rajin sholat? Ada nggak dengar begitu? Nggak kehitung saya sudah berapa. Yang jelas setelah 411, 212, subuh-subuh makin ramai atau makin sepi? Paham ya? Itu orang yang datang nggak tahu ngapain, nggak dengar ceramah, nggak ngapain, cuma datang di situ dapat hidayah, masya Allah. Karena Allah yang bagi hidayah. Sama kayak ini, maka disekolahkan dengan ulama-ulama terbaik untuk dapat bagian daripada apa yang Allah janjikan, hidayah Allah yang datang daripada ulama-ulama yang ikhlas ini. Ahmad Al-Qurani mengajarkan pada Muhammad Al-Fatih di dasar-dasarnya adalah Al-Quran, dan menarik caranya mengajarkan Al-Quran. Muhammad Al-Fatih anak sultan, petantang-petenteng. Umur sekitar 5 tahun diajarkan oleh Ahmad Al-Qurani, masih petantang-petenteng. Ahmad Al-Qurani datang pada Sultan Murad lalu kemudian bilang begini, Sultan, boleh nggak saya mengajar anak ini sesuai dengan cara saya?
Lalu kemudian Sultan pun berkata, silakan guru ajarkan saja apa yang guru mau, apa yang syekh mau. Langsung syekhnya udah ngambil kayu, kemudian dipanggil, Fatih sini. Enggak, bukan namanya Fatih, Muhammad sini. Muhammad sini. Datang Muhammadnya, dipukul pakai kayu, cetar. Langsung patah kayunya. Anak ini mentalnya down, nggak berani macam-macam sama gurunya lagi. Setelah itu ngafalin Al-Quran, 8 tahun ngafal Quran. Alhamdulillah, 8 tahun dia ngafal Quran. Setelah dia gede menaklukkan Konstantinopel, Al-Fatih bilang begini, kalau bukan gara-gara pukulannya Syekh Ahmad Al-Qurani mungkin nggak jadi saya sekarang. Jadi pukulan guru yang ikhlas itu karomah. Jadi dipukulnya jadi penakluk Konstantinopel kan dia. Apalagi diajarin dia, paham menurut saya. Jadi kalau gurunya benar, dipukul aja itu karomah. Maka zaman dulu, ya Allah, zaman dulu tuh sama guru saya hormat banget, padahal saya belum ngerti Islam. Zaman sekarang, Masya Allah, sama guru beraninya luar biasa. Nah, zaman dulu tuh dipukul, jadinya begini. Zaman sekarang dipukul, lapor Komnas HAM, paham teman sekalian? Itu adalah gurunya, karakter. Yang kedua, yang mengajari beliau namanya Syekh Aksyamsuddin. Aksyamsuddin tidak terlalu kemudian dalam Al-Quran, tapi dia jenius dalam ilmu-ilmu yang lain. Dia jenius dalam ilmu hadis, dia jenius dalam ilmu sejarah, dia jenius dalam ilmu herbal, dia jenius dalam ilmu fisika terapan, dan jenius dalam beberapa hal yang lain. Aksyamsuddin inilah yang membentuk mental seorang Muhammad Al-Fatih. Jadi gini ceritanya. Bagaimana caranya? Dia membentuknya lewat kisah. Ini pelajaran lagi. Jadi ibu-ibu kalau punya anak, siapa yang punya anak di bawah, siapa yang punya anak masih SD? Yang punya anak masih SD. Oke, camkan kata-kata saya, di rumah harus ada sirah nabawiyah. Selain sirah nabawiyah, tolong beli sirah para sahabat. Setelah sirah para sahabat, tolong beli sirah-sirah panglima besar Islam. Minimal ada di rumah, nggak dibaca nggak apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Kalau sudah ada di rumah, tiba-tiba aja paham pokoknya. Enggak, insya Allah kita baca, insya Allah. Artinya apa? Itu harus ada di rumah. Kenapa? Anak-anak itu belajar dari kisah. Muhammad Al-Fatih kecil, kisah-kisah dalam hidupnya tiap hari diceritakan oleh Aksyamsuddin adalah kisah tentang para nabi, khususnya Nabi Muhammad. Jadi gini loh Nabi Muhammad kalau lagi marah, jadi gini loh Nabi Muhammad ketika lagi menghadapi masalah, jadi gini loh Nabi Muhammad ketika lagi menghadapi suatu keputusasaan, jadi gini loh. Semua dipelajari, termasuk para panglima besar Islam, kesatria besar Islam. Jadi Anda wajar yang masuk dalam kepalanya Muhammad Al-Fatih adalah referensi kesatriaan, referensi panglima besar Islam. Gak ada referensi baper, paham dulu sekalian? Gak seperti zaman sekarang, cowok-cowok, cewek-cewek baper semua. Kenapa? Lihat tahu isi, nangis. Kenapa? Tahu aja ada isinya. Kenapa hati masih kosong? Masya Allah. Baper. Zaman dulu enggak. Kenapa? Muhammad Al-Fatih umur 11 tahun teman-teman sekalian menulis puisi tentang jihad. Masya Allah. Salah satu baitnya adalah yang aku harapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berjihad ribuan kali mendapatkan ridha Allah dan aku mati dalam keadaan demikian. Itu adalah puisi anak 11 tahun. Anak 11 tahun zaman sekarang panggilannya papa, mama, katanya. SD udah panggilannya papi, mami. Kalau sudah masuk SMP itu panggilannya sudah janda dan duda, baru sekalian. Masuk kuliah sudah almarhum dan almarhumah, baru sekalian. Ini zaman sekarang, Masya Allah. Beda dengan Muhammad Al-Fatih, dia kisah-kisahnya kisah-kisah hebat sehingga referensi hebat. Bayangkan kenapa orang Indonesia rusak? Karena kisahnya rusak. Apa kisah di Indonesia? Oke, ini kisah Indonesia. Teman-teman sekalian, binatang yang paling cerdas adalah binatang kancil. Kenapa cerdas? Karena dia bisa mencuri timun. Coba lihat kisah pada anak-anak. Kancil mencuri timun, maka dia cerdas, tertanam. Oh, berarti mencuri itu cerdas. Maka banyak koruptor, maka banyak maling di Indonesia. Kenapa? Karena ceritanya kancil mencuri timun. Setelah mencuri timun, tabrak tiang listrik. Paham menurut sekalian? Enggak, itu karangan saya. Saya nggak menyinggung siapapun. Kancil mencuri timun. Apalagi contohnya? Kisah di Indonesia. Cowok ngintip cewek mandi, ternyata ceweknya bidadari. Pernah dengar kan? Oh iya, pernah dengar ya? Ternyata ceweknya bidadari. Lalu dia ambil kemudian selendangnya bidadari, nggak bisa terbang ke langit. Ketika nggak bisa terbang ke langit, intinya adalah dia nikah sama bidadari. Pelajaran moralnya adik-adik sekalian, maling kawin sama, paham menurut sekalian? Makanya rusak. Ada lagi kancil kemudian lawan kura-kura, tanding lari. Yang menang siapa? Kura-kura. Muncul dari situ peribahasa bahasa Jawa yang sangat terkenal. Alon-alon waton kelakon, biar lambat asal selamat. Masalahnya orang Indonesia pikirannya pendek, cuma inginnya lambat aja, selamatnya nggak paham misalnya. Nah, kenapa nggak cepat tapi selamat? Kenapa harus selamat tapi selamat? Ini masalahnya, cerita-cerita tidak mendidik, tapi jarang sekali yang diceritakan Rasulullah. Masya Allah, saya tuh kadang-kadang ya miris. Lah kenapa? Anak-anak saya saja ketika
kemudian keluar daripada kemudian ada outing gitu kan, outing pergi keluar, kita habiskan 300.000, 400.000, mereka pergi ke agrowisata, mereka pulang bawa apa? Bawa bayam, bawa kangkung, bawa ikan lele, bawa caping, terus ditanya pulangnya, kamu kenal siapa Abu Bakar? Gak tahu. Siapa Umar? Gak tahu. Siapa kemudian Utsman bin Affan? Gak tahu. Siapa Ali bin Abu Thalib? Gak tahu. Yang kenal siapa? Ganteng-ganteng sering gila. Paham teman sekalian? Wajar dari perilakunya seperti itu karena yang dia tonton tadi, bisa dipahami teman sekalian. Makanya referensi ini harus digalakkan karena ada penelitiannya. Penelitiannya begini, di Inggris itu satu anak TK, satu kelas anak TK dibagi dua. Satu diceritakan tentang kisah yang sangat masyhur di Inggris tentang kesatria melawan naga. Yang di sini juga diceritakan kesatria melawan naga. Jadi dipisah dua. Satu diceritakan kesatria melawan naga, sini satria melawan naga. Tapi ceritanya beda. Yang satu kesatria melawan naga, sudah patah pedang, patah tangan, patah kaki. Akhirnya dia berkata, kita tidak mungkin menang. Putri nggak bisa diselamatkan. Dia pulang. Putrinya kemudian dinikahi sama naga. Yang satu lagi sudah patah tulang, patah tangan, patah kaki, patah pedang. Ternyata dia berusaha, dia berhasil menaklukkan naga. Putrinya dia selamatkan. Dia hidup bersama putri dengan bahagia selama-lamanya. Ternyata 20 tahun ke depan sudah diteliti, yang ini nggak sabaran, yang ini nggak tough, yang ini cepat menyerah, sementara ini nggak cepat menyerah. Bisa dipahami teman sekalian? Karena kita senantiasa bertindak karena referensi kita yang paling atas. Contoh, kalau nggak percaya, nih, saya bisa baca pikiran Anda. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Nggak percaya? Kita tes. Gak usah dijawab. Tapi saya tahu sudah pasti jawabannya apa. Gak usah dijawab ya. Apapun makanannya, minumannya, gak usah dijawab. Kenapa bisa muncul di kepala Anda begitu? Kira-kira kenapa bisa muncul di kepala Anda begitu? Karena sudah masuk referensi terlalu banyak pada Anda begitu. Maka munculnya pasti itu. Coba bayangkan, anak-anak yang tidak tahu tentang kisah para nabi, kisah para sahabat, bagaimana mereka bertindak? Pasti mereka kabur. Tapi mereka punya kemudian nyali dari mana? Karena mereka tahu kemudian kisah-kisah para sahabat. Contoh, dalam keadaan dibawa tekanan, dalam keadaan kemudian dibawa ancaman, apa yang dia lakukan? Mau kabur atau tetap jalan ke depan? Oh, Nabi Ibrahim pernah dibakar di atas api, dia tidak takut. Kenapa? Karena api milik Allah, diriku milik Allah. Kalau Allah mau aku mati, gak usah pakai api, aku bisa dimatiin oleh Allah. Tapi kalau Allah belum pengen aku mati, api tidak bisa menyengsarakan saya. Maka saya maju ke api, gak ada masalah. Kalau benar mati, Allah sudah siapin tempat terbaik untuk pengganti di dunia bagi saya. Kan begitu. Referensi berpikirnya bagaimana, seperti apa? Ini dijelaskan pada Muhammad Al-Fatih. Maka wajar anak ini 11 tahun bikin puisi tentang jihad. Umur 8 tahun, Aksyamsuddin setelah menceritakan setiap hari pada dia, membawa Muhammad Al-Fatih di depan tembok di depan kemudian Hagia Sophia, melihat Hagia Sophia dari kejauhan, lalu bilang pada Muhammad kecil itu, Muhammad, yang kamu lihat apa? Muhammad bilang, Konstantinopel, guru. Apa itu Konstantinopel? Kota yang bakal kita taklukkan suatu hari nanti, guru. Gurunya bilang, kamu tahu bapakmu sudah pernah ke sana? Iya. Kalah atau menang? Guru, kalah bapak saya. Lalu gurunya cerita, bukan hanya bapakmu, kakekmu pernah ke sana. Ingin menaklukkan Konstantinopel, kakekmu gagal. Buyutmu sudah pernah, buyutmu gagal. Sampai Sultan Osman Ghazi yang pertama itu, 7 turunan di atasmu itu pengen menaklukkan Konstantinopel, dia tidak bahkan berhasil sama sekali melihat Konstantinopel kayak apa. Dan saya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa saya berdoa tiap hari pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah dan Rasulnya mengatakan bahwa ada satu penakluk yang kelak akan dijanjikan di situ, dan saya berharap penakluk yang dimaksud oleh Rasulullah ada di depan saya. Ananda, engkau yang kelak dimaksud dalam hadis untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Maka Muhammad kecil ini langsung yakin dari situ bahwa dialah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah, la tuftahal Konstantinia fala ni'mal amiruha, bahwa dialah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah yang menaklukkan Konstantinopel. Dan efeknya ngeri, Bapak sekalian. Coba lihat, orang yang punya cita-cita besar, efeknya ngeri. Apa efeknya? Lihat efeknya. Ketika dia sudah yakin bahwa dia penakluk Konstantinopel, dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun, dan dia menjadi sultan pada umur 12 tahun. Ini adalah efek ketika dia sudah yakin. Dan tidaknya itu, semenjak balik hingga meninggal, dia tidak pernah meninggalkan sekalipun salat rawatib dan salat tahajud. Lah kenapa? Dia punya permintaan sama Allah. Apa permintaannya? Pengen jadi penakluk Konstantinopel. Dan dia ingat hadis Rasulullah, la tuftahal Konstantinia, akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Dan sebaik-baik penakluk adalah penakluknya. Kalau penakluk terbaik, berarti paling dekat dengan Allah. Kalau paling dekat dengan Allah, harus dengan sunnah-sunnah nawafil. Gak boleh amal-amal biasa saja. Maka gunakan amal-amal yang lain. Tambahkan. Lah kenapa? Karena dia punya cita-cita besar. Salahnya orang Indonesia, nazarnya tidak model begini. Nazarnya orang Indonesia ngancem. Tahu nazar? Bagaimana nazarnya orang Indonesia modelnya? Ya Allah, kalau ini maka begini, kan gitu kan ya? Ya Allah, kalau aku masuk kerja, aku akan sedekah 10 juta. Ya Allah, kalau aku dapat jadian sama dia, ya Allah, jadian. Nanti aku insya Allah akan puasa 3 hari berturut-turut.
gitu kan ya? Itu nazarnya, itu ngancem atau nazar? Coba gini ya, coba lihat ya. Kalau aku dapat kerja, aku sedekah 10 juta. Berarti kalau nggak dapat, aku nggak mau. Kalau aku jadian sama dia, aku puasa 3 hari berturut-turut. Kalau aku nggak jadian, aku nggak mau puasa. Terus kue ini sombong, sekalian. Kalian itu siapa? Ngacem-ngacem Allah. Allah yang perlu kita atau kita yang perlu Allah? Kita yang perlu Allah. Nazar di dalam Islam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah dulu pada Allah, baru kita minta. Ya Allah, masa sih aku sudah begini, aku nggak dikasih ya Allah. Ini aku udah ibadah ya Allah, minta dong ya Allah. Nah, itu nazar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan salat rawatib, tidak pernah meninggalkan salat tahajud, karena dia punya permintaan pada Allah. Ya Allah, penaklukkan Konstantinopel ya Allah. Ya Allah, penaklukkan Konstantinopel ya Allah. Dan gak hanya dia berdoa, gak hanya dia beribadah, dia bentuk pasukan terbaik sebagaimana yang diperlukan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Akan ditaklukkan Konstantinopel oleh panglima terbaik dan oleh pasukan yang terbaik. Apa pasukannya? Namanya The Royal Janissaries. Dalam bahasa Arab Inkisaria, dalam bahasa Turki Yeniseri. Yeniseri pasukan baru. Berapa pasukan yang dia kumpulkan? 7.000 pasukan dia kumpulkan dari awal. Dikelompokkan dalam barak-barak pelatihan. Di barak-barak pelatihan satu barak ada satu syekh di sana. Tugasnya apa? Bacaan Al-Quran, bacaan hadis, menaikkan semangat para orang-orang yang ada di situ, pemuda-pemuda, dan mengajarkan agama Islam, masya Allah. Dan dikatakan di situ mereka itu kerjanya nggak ada selain itu saja. Dan saking tinggi sekali kemudian giroh mereka, mereka punya satu titel yang senantiasa mereka dambakan. Apa titelnya? Ghazi. Jadi mereka nggak perlu yang lain. Kami cuma mau dipanggil Ghazi. Apa itu Ghazi? Pejuang-pejuang Allah. Jadi aib bagi mereka beda dengan aib bagi kita. Kalau aib bagi kita, ibu-ibu dan bapak-bapak, anaknya nggak naik kelas, itu aib. Aib bagi ibu-ibu zaman mereka adalah anaknya ketinggalan perang. Itu aib. Diomongin sekampung maksud saya. Anakmu nggak perang ya? Nggak perang. Masya Allah. Kok bisa sih ya? Jadi gitu. Zaman sekarang itu ada nggak naik kelas diomongin. Dan zaman dulu nggak ikut perang. Jadi aib, paham nggak sekalian? Punya anak laki-laki gak ikut perang, aib. Kenapa? Karena yang paling tinggi itu adalah Ghazi tadi. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang pengembara dari Prancis kemudian mengatakan, ketika mereka masuk ke dalam kekuasaan Utsmani, mereka mengatakan begini: pantas Utsmani menguasai dunia, pantas Islam menguasai dunia, karena mereka punya pasukan yang sangat rapi, yang 100.000 mereka dibanding 100 orang kita, bergerak mereka lebih cepat dan lebih senyap. Sedangkan kita banyak nyumpah dan mereka nggak mau taat pada pemimpinnya. Dan mereka ini kalau pergi perang, katanya orang dari Prancis ini, pergi perang kayak pergi kondangan. Paham dulu sekalian? Kalau pergi kondangan duluan atau belakangan? Kalau belakangan makanannya habis. Nah mereka juga sama, kayak pergi kondangan. Nah pasukan sudah selesai, lalu kemudian dia bangun satu benteng namanya benteng Rumeli Hisar. Apa itu benteng Rumeli Hisar? Oke, balik lagi ke peta. Ini selat apa nih? Selat apa ini tadi? Konstantinopel di mana? Nih di bawah nih. Bentuknya kayak apa tadi? Segitiga. Nah, lihat ya, ini bentuk Konstantinopel. Al-Fatih bilang begini: kalau kita serius pengen menaklukkan Konstantinopel, maka Selat Bosphorus harus kita tutup dan kita kuasai. Karena kalau ini tidak kita kuasai, maka bala bantuan datang dari sini, bala tentara akan datang dari sini, dan kita tidak akan bisa untuk tenang menaklukkan Konstantinopel. Itu yang tidak diperbuat oleh sultan-sultan sebelum saya. Maka kita buat ini, kita tutup dulu. Dengan cara apa? Mudah, kata Muhammad Al-Fatih. Dulu buyut saya, Yazid pertama, dalam usahanya menaklukkan kota ini, bangun benteng di sini, namanya Anadolu Hisar. Anadolu artinya Anatolia, wilayah Asia Kecil. Hisar artinya benteng. Berarti benteng Anadolu, benteng yang terletak di wilayah Asia. Maka Al-Fatih mengajukan, kita harus bangun benteng tepat di depannya, namanya Rumeli Hisar, supaya kita bangun benteng kita di wilayah Romawi untuk menahan kemudian semua kapal-kapal yang bisa masuk, jadi berhadap-hadapan. Rencana pembangunan benteng diketahui oleh Kaisar Konstantinopel, lalu menyurati Muhammad Al-Fatih. Suratnya begini: woi, kamu ini anak siapa? Kamu ini kurang ajar. Lah kenapa? Kamu sudah bikin benteng di tanah orang, tidak pakai izin pula. Saya kasih tahu, sultan-sultan sebelum kamu, ketika mereka bangun benteng di tanahnya sendiri, mereka minta izin kepada kami, sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Engkau sudah bangun benteng di tanah orang, tidak pakai izin pula. Maka Al-Fatih tulis surat balik. Saya kasih tahu kepada engkau, wilayah adalah Konstantinopel yang engkau lindungi dengan pagar-pagarmu dan tembok-tembokmu. Selain itu, bukan wilayah siapapun. Kalau aku ingin bangun benteng di sana, itu urusanku dan bukan urusanmu. Dan kalau engkau berbicara tentang sultan-sultan sebelum aku, ketahui, sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin. Dan kalau mereka melakukan sesuatu tidak bisa, akan bisa saya lakukan. Yang tidak bisa mereka selesaikan, akan saya selesaikan dalam waktu singkat. Kalau kamu berani kirim lagi ke sini untuk orang menghalangi rencana saya jamin mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup.
Masya Allah, nggak ada yang berani lagi, diancam. Akhirnya dia dibangun. Kemudian ini adalah blueprintnya teman-teman sekalian. Ini kapal-kapal yang lewat tadi Bosforus, ini adalah benteng kakeknya Bayazid, benteng buyutnya Bayazid, ini bentengnya dia. Kenyataannya kayak apa? Ini aslinya, namanya Anadolu Hisar. Anadolu Hisar, tingginya 25 meter. Ini mobil bila dibandingkan dengan bentengnya, luas bentengnya, luas. Jadi kira-kira kalau anda datang ke situ, masuk di sini mau ke WC harus naik angkot dulu. Nggak kira-kira luas. Bentengnya Muhammad Al-Fatih lebih luas atau lebih kecil? Ini bentengnya Muhammad Al-Fatih, namanya Rumel Hisar. Rumel Hisar 30.000 meter persegi, dan semua bangunan-bangunan sebesar ini selesai dalam waktu berapa lama? 4 bulan dengan 5.000 pekerja. Cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Dan nggak pernah runtuh, paham teman sekalian? Saya pas ke sana, pertama kali saya pergi ke sini, itu saya salah naik angkot teman sekalian. Jadi salah, serius, karena yang di atas itu jurusannya Rumeli Hisari Ustu, yang di bawah Rumeli Hisari saja. Nah saya salah naik angkot, nyampenya ke atas sama istri saya. Langsung saya bilang, waduh salah nyampe, gak apa-apa, kita turun aja. Tahu nggak apa jadi kita turun? Ya Allah ya Rob, itu tingginya 60 meter Pak. Itu turun ke bawah, kaki kayaknya mau patah itu. Lutut itu kayak mau patah. Saya bayangin, itu ngangkat batu-batu segede itu nih. Ini, lihat nih. Ini Citadel satu ini Citadel satu ini, sama Citadel yang satu ini. Ini kan tinggi sekali. Loh kok bisa kemudian bisa ngangkat seperti itu? Selesai dalam waktu berapa lama? 4 bulan. Orang serius kerjanya cepat. Orang serius kerjanya cepat. Selesai ini semua, nggak cukup itu. Tahu nggak ini bentuknya kayak apa? Mim, ha, mim, dan. Nanti cari di internet, ketik Rumeli Hisari dari atas Muhammad. Jadi oke, kalau gitu kita lihat. Nah, setelah semua selesai terjadi, masih ada masalah. Anak muda pasti punya masalah. Nah, ini masalah anak muda. Tembok Konstantinopel dibangun pada tahun 300, gak pernah hancur sampai tahun 1400-an. Lah kenapa gak pernah hancur? Tingginya 18 meter bro. Dan kalau ada artis, kira-kira artisnya kayak begini. Nah, ini artis. Nggak hanya 18 meter, 3 lapis. 3 lapis. Lapis pertama, parit, lebarnya 20 meter, dalamnya 10 meter. Anda naik kuda, mohon maaf, kuda harus tinggal di sini. Anda nggak bisa berenang pakai kuda, mohon maaf. Kalau Anda taruhlah kudanya tinggal di sini, Anda berenang di sini, dipanah dari sini. Tapi taruhlah aki Anda kuat, gitu kan ya, batu aki Anda kuat, tebel. Manjat, kemudian berantem di sini, berhasil membunuh penjaganya, akan dipanah lagi dari sini. Ini tingginya sekitar 5 meter, tebalnya sekitar 3 meter. Lempar batu, lempar minyak, dibakar di bawah hidup-hidup. Taruh Anda masih kuat lagi, manjat ini, lompat menaklukkan orang di sini, lalu ke sini, berantem lagi sama di sini, lempar batu lagi, lempar api lagi, bakar hidup-hidup. Tingginya sekitar 8 meter sampai 12 meter, tebalnya sekitar 5 meter. Kalau nanya jadi Muhammad Al-Fatih, gimana caranya biar bisa masuk ke dalam? Ada usul? Gimana caranya? Pakai pesawat, belum ada pesawat. Pakai meriam, nggak ada satupun meriam yang bisa nembak 3 meter sampai 5 meter tebalnya, nggak ada. Gimana caranya? Oh, lewat bawah, gali tanah, bagus. Itu orang Serbia sudah pernah coba lewat bawah, lalu kemudian mereka berharap bisa sampai di sini. Tapi orang Konstantinopel lebih pintar. Kenapa? Di sini mereka pasang setiap 1,5 meter sekali itu ember diisi air. Maka ketika ada orang gali di bawah, itu embernya bergerak, teret. Airnya mereka lihat ini deteksinya kemana arahnya, dibuat lubang counter attack, lalu diserter, dibakar di bawah hidup-hidup. Bukan usul yang bagus. Terus gimana lagi caranya? Ya udah Ustaz, kalau gitu kita istighosah aja Ustaz. Lebih gak menang lagi lah sekalian. Al-Fatih bilang gini, kalau saya coba cara yang sudah pernah dicoba orang, maka saya gak akan pernah menang. Maka saya harus coba cara yang tidak pernah dicoba oleh orang lain. Gimana caranya? Saya nggak tahu. Dia berdoa terus pada Allah, ujung dicinta ulang tiba. Suatu hari ada seorang seniman senjata, namanya Orban, datang dari Hungaria, kebangsanya Hungaria, agamanya agama Kristen. Kemudian dia datang pada Kaisar Konstantinopel karena kesamaan agama, lalu dia bilang pada Kaisar, bos, gue punya senjata baru bos, mau bikin atau tidak? Kaisar lihat, bagus juga senjata lo. Berapa bikinnya? Oh bikinnya segini bos. Tapi kami lagi nggak punya duit. Ekonomi lagi susah. Sekarang kita lagi di blok di daerah Bosforus. Kita nggak bisa naik ke atas, nggak bisa ke bawah. Susah. Nanti gini aja. Setahun kamu tinggal di sini. Kalau nanti sudah jadi kemudian kami punya uang, kami sudah punya uang, kami buat senjatamu. Dan kamu jangan pergi kemana-mana. Namanya tukang senjata kan nggak punya ideologi. Maka kemudian dia cari yang punya duit. Datang pada Muhammad Al-Fatih. Lalu bilang gini, bos, gue punya senjata baru bos. Mau bikin nggak? Sekretaris Muhammad Al-Fatih langsung menulis dalam buku catatannya ngomong begini. Muhammad Al-Fatih langsung ngomong begini. Bisakah engkau membuat sebuah senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini?
pakai tangannya, proyektil sebesar ini. Karena Al-Fatih kan ahli fisika terapan. Fisika terapan itu ngitung I sama dengan M kali A, impact sama dengan massa kali akselerasi. Orban ahli fisika juga ngitung dalam kepala, kalau ada senjata yang bisa mengeluarkan proyektil sebesar ini, berarti itu tembok bakal hancur. Dia menjawab dengan sangat hati-hati, dengan sangat curiga. Apakah Anda bermaksud ingin menaklukkan tembok Konstantinopel? Al-Fatih jawab, kalau iya kenapa? Jawaban Orban, kalau iya kebetulan. Saya sudah tinggal di sana selama 1 tahun. Saya hafal setiap tembok-temboknya dan saya bisa membuat senjata buat Anda demikian. Maka kata Al-Fatih, berapa Anda dibayar? Saya dibayar segini. Saya bayar 4 kali lipat buatkan senjata buat saya. Dibuatlah senjata pada waktu itu, senjata yang terbesar pada zamannya, namanya The Muhammad Bridge Gun atau The Basilica Cannon atau apalah namanya. Yang jelas ini adalah bentuknya 0,7 meter kalibernya, teman-teman sekalian. Jadi kaliber 0,7 meter, beratnya 18,2 ton, panjangnya 5,2 meter, jarak tembaknya 1,6 km, dan berat pelurunya 680 kg sekali muntah. Paham terus sekalian? Ketika dibuat dalam waktu berapa lama, Orban mengetes senjatanya, nyungsep 2 meter di bawah tanah. Al-Fatih katakan, bagus, 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 cuma masih kurang. Kurang apa? Kurang gede. Buat ukuran yang 2 kali lipat. Tuh gimana caranya? Terserah kamu, kan kamu seniman senjatanya. Tapi akhirnya Orban bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu 1 tahun. Orban membuatkan 69 meriam buat Muhammad Al-Fatih. 69 meriam, yang satu ukuran 5,2 meter, yang satu ukuran 8,4 meter, yang lain ukuran standar 3-4 meter, yang sampai sekarang masih ada yang ukuran standarnya. Ini 3-4 meter ukuran standar. Loh, kenapa ada 2? Ini 2 ulir teman-teman sekalian, supaya mudah ditransportasi. Berapa beratnya tadi? 16,8 ton. Nah, maka dibagi 2, satu ruang untuk mesiunya, satu ruang untuk selongsong pelurunya. Nah, ini bisa diulir masuk teman-teman sekalian. Nah, ini kemudian sudah dibuat seperti ini 3-4 meter, sampai sekarang masih ada. Di mana? Museum Fort Nelson, Portsmouth, Inggris. Kok ada di sana? Diminta sama Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth bilang, ini adalah meriam yang paling berarti dalam sejarah. Minta dong, minta dong, minta dong. Ya karena kita baik, kita kasih. Ya paham ya? Nanti kalau dia sudah bosan kita minta balik lagi ya. Oke. Ini kalau ada artis, kira-kira artisnya kayak begini. Kalau ada artis terus-terusan, itu pesan sponsor, paham sekalian. Oke, baik, sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, jadi setelah semua sudah terjadi, maka 6 April 1453, Al-Fatih setelah berkonsultasi sama Syamsuddin, ditentukan penyerangan pada awal April 1453. Ini serangan Al-Fatih dimulai dari 3 arah. Pertama lewat sebelah selatan, lewat Laut Marmara dengan kapal-kapal. Kedua masuk ke dalam Teluk Tandumas menyerang dari sebelah utara. Dan yang ketiga menjebol lewat tembok sebelah barat yang 3 lapis tadi. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, tembok yang 3 lapis yang Anda lihat itu tidak hanya 100-200 meter, tapi sepanjang 7,5 km. Tahu dari mana 7,5 km? Buka Google Maps, paham sekalian? 7,5 km, dan saya sudah jalan dari ujung sampai ujung. Itu 3 lapis betul. 3 lapis betul dari ujung sampai ujung selatan. Itu 7,5 km 3 lapis, dan menyerangnya dengan 3 arah. Bagaimana caranya? Dibuatlah kapal-kapal di seluruh pinggir-pinggir lautan Mediterania, seperti di Lebanon, Tyre, Sidon, dan sebagainya. 400 kapal, jumlah kapal yang sangat besar sekali pada saat itu dipersiapkan untuk menaklukkan Konstantinopel. Tempat pembuatan kapal dalam bahasa Arab Darus Sina'ah, yaitu adalah industri pembuatan kapal. Akhirnya diadopsi oleh orang Inggris jadi Darsenal, Darus Sina'ah, tempat pembuatan kapal, jadi arsenal. Admiral itu dari Amirul Bahar, pemimpin lautan. Pasukan Muhammad Al-Fatih ini mengawali pasukan laut Utsmani, menjadi paling besar ketika zaman cicitnya namanya Sulaiman Al-Qanuni, yang punya pasukan laut yang dengan Amirul Bahar, admiral yang paling terkenal namanya Khairuddin Barbarossa. Dalam film Pirates of Caribbean jadinya Barbossa, si jenggot merah ini tadi ya. Lalu dari sebelah selatan 400 kapal disiapkan. Dari sebelah timur kapal-kapal dipersiapkan masuk dalam Teluk Tandumas. Dan dari sebelah barat total 250.000 pasukan berjalan dari Edirne menuju Konstantinopel dalam waktu 2 bulan, bawa meriam segede-gede gentong sebanyak 69 biji, dan setiap meriam ditarik oleh 40 kebo dan sekitar 100 orang yang untuk meratakan jalan. Paham terus sekalian? Jadi ratain jalan baru ditarik, ratain jalan baru ditarik, ratain jalan baru ditarik. Total 250.000 pasukan. 2 bulan mereka berjalan. Mereka tulis dalam catatan harian mereka, pas kami berjalan di siang hari, Anda tidak akan melihat matahari menjebol sampai ke terompah kami, kan tertutup oleh panji-panji dan tombak-tombak kami. Dan pada malam hari Anda tidak akan dapat melihat dataran bumi karena tertutup oleh kemah-kemah kami. Dengan bangganya mereka tulis begitu. Ketika mereka sampai ke Konstantinopel, giliran orang Konstantinopel yang menulis begini, kami melihat pasukan muslim datang kepada kami like a river of steel, seperti sungai dari besi. Karena baju zirah mereka memancarkan sinar matahari, kemudian memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Paham sekalian?
dari pantai sampai ke pantai. Muslim semua. 5 April pasukan muslim sampai di situ lengkap semuanya. 6 April Al-Fatih kirimkan utusan ke tempat Konstantinopel berdasarkan hadis Rasulullah, jangan perangi manusia sebelum Anda serukan mereka untuk masuk Islam. Kalau mereka tidak mau masuk Islam maka bayarlah jizyah. Kalau mereka tidak mau bayar jizyah, perangilah mereka yang menjadi kemudian tentara-tentaranya saja. Maka ditawarkan pada orang-orang Konstantinopel, serahkan kota kepada kami akan spare semuanya, kalian akan kemudian dihormati di situ. Kaisar yang bilang, lebih baik kami mati. Perang dilanjutkan. 6 April 1453 bertepatan dengan hari Jumat. Dalam buku sejarah kita baca, Al-Fatih membariskan pasukannya 1,5 km di depan tembok kota. 1,5 km di depan tembok kota supaya cukup jauh untuk bisa dipanah, tapi cukup dekat untuk bisa disaksikan setiap mata daripada orang-orang Konstantinopel. Maka ketika itu terjadi tengah hari, mereka sholat Jumat. Untuk apa? Dulu ketika perang, ketika jihad, itu seluruh jihad dimulai hari Jumat. Kenapa kira-kira? Karena setiap khatib yang berceramah ketika di mimbar Jumat itu pasti mendoakan pasukan di garis depan. Pasti mendoakan pasukan, ya Allah menangkanlah mereka, ya Allah lemahkan musuh-musuh kami, ya Allah menangkan pasukan kaum muslim, ya Allah permudah persebaran agama ini. Itu yang didoakan oleh para khatib. Kemudian mereka didoakan, lalu dimulailah setelah matahari tergelincir peperangan pertama kali, lalu kemudian meriam ditembakkan. Yang menang Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih maunya, tapi kalah total. Nyerang 3 arah, tapi kalah total. Bagaimana kalah totalnya? 400 kapal kalah hanya dengan 27 kapal Konstantinopel. Loh kok bisa? Karena kapal-kapal kaum muslimin masih cupu. Tahu cupu? Masih imut. Karena baru belajar buat kapal. Sedangkan kapal-kapal Konstantinopel didatangkan dari Genoa dan Venezia, 2 kota pembuat kapal paling hebat di dunia. Maka mereka punya kapal 10-14 kali lipat lebih besar daripada pasukan kaum muslimin. Jadi dikisahkan dalam sejarah seperti semut mengerubungi kayu. Jadi saking besarnya kapal-kapal Konstantinopel itu. Kalah 27 kapal Konstantinopel, kalah 400 kapal dengan 27 kapal Konstantinopel, di sebelah timur dipasang rantai segede kingkong. Kapal-kapal gak bisa masuk ke dalam teluk tanduk emas. Dan dari sebelah barat ternyata meriam ditembakkan, terus ditembakkan, sekali tembak porsi hancur, dinding itu besar sekali. Tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Bagus ya. Tembak, hancur semen, tembak, hancur semen, tembak. Oh jangan dipasang lagi, kenapa ini panas? Gitu kan ya. Ternyata tembaga itu beradu dengan batu, itu friksi panasnya tinggi sekali. Kalau dipasang pecah, nggak boleh dipasang lagi, jangan. 3 jam sekali baru tembak lagi, nggak selesai masalahnya. Tadi berapa temboknya? Panjangnya berapa? 7,5 km. Meriamnya berapa? 69 biji meriam. Berarti 100 meter 1 meriam. Bisa dibayangkan, itu nggak hancur-hancur temboknya. Mereka nyerang 6 April 1453, 2 minggu setelahnya tidak terlihat kemenangan sedikit pun. Yang mereka persiapkan hancur lebur di bawah keangkuhan tembok Konstantinopel. Lalu muncullah suara-suara sumbang. Tahu suara-suara sumbang? Siapa yang pernah naik gunung? Siapa yang pernah naik gunung? Oh nggak ada anak gunung di sini. Anak hutan banyak. Orang hutan. Siapa yang pernah naik gunung? Pertanyaan saya sederhana. Kalau yang pernah naik gunung, kapan waktu-waktu yang paling nyebelin sebelum nyampe ke puncak? Pas mau naik di tengah-tengah atau pas sudah mau nyampe? Kapan waktu-waktu banyak orang nyerah? Setelah pas kita mau nyampe, pas ujungnya sudah kelihatan, itu pasti banyak yang mau nyerah. Pengalaman saya begitu, udah kelihatan ujungnya, tiba-tiba di bawah saya, Ustaz, sudah dulu Ustaz, ini kepala saya pusing kayaknya udah mau pingsan. Saya bilang sama dia, kalau antum nggak mau lanjutin, saya bunuh antum sekarang, saya bunuh diri, biar kita mati sama-sama di sini. Lalu kenapa? Karena saya nggak mungkin ngangkat badanmu kalau kamu pingsan di sini. Karena pasti banyak orang pengen jalan di situ. Sudah pusing, sudah karena orang-orang mentalnya Irak itu ketika justru mau menang. Bisa dibayangkan sekali, muncul suara-suara sumbang. Apa suara-suara sumbang? Pulang aja yuk. Ini nggak bakal bisa menang. Ini temponya terlalu kuat ini. Ini gara-gara Muhammad Al-Fatih. Apalah arti kota ini? Gara-gara ambisius anak-anak ini. Anak-anak 21 tahun ambisius menaklukkan Konstantinopel. Macam apa ini? Banyak pasukan kita yang gugur. Mereka banyak menyaksikan pasukan gugur. Makin banyak epidemi, logistik semakin dikit, banyak suara-suara sumbang. Al-Fatih tahu ini yang paling berbahaya dalam perang. Moral pasukan yang turun. Kumpulkan seluruh panglima-panglima perang, lalu bilang pada mereka, silakan kalian semua usulkan pada saya, kita lanjut perang atau kita pulang. Gak ada yang berani ngomong ibu sekalian. Lalu apa? Ini anak 21 tahun temperamental. Salah ngomong kena hukum. Yang berani ngomong cuma 1 orang. Penasehat dari zaman bapaknya, tua banget sudah. Namanya Halil Pasha. Halil Pasha bilang, Muhammad kecil, saya ini sudah jadi penasehat dari zaman bapakmu, betul? Iya. Saya ini menyaksikan engkau ini dari kecil tumbuh menjadi seorang yang sangat luar biasa. Dari yang gak punya apa-apa menjadi panglima paling hebat. Ke belakang orang ini ternyata diketahui sudah disuap oleh orang Konstantinopel. Nah lalu kemudian dia bilang, saya menyaksikan engkau menjadi panglima besar yang sangat luar biasa, sangat luar biasa hebat, dan engkau yang bisa memimpin pasukan untuk menaklukkan
sebelum selesai ngomong, pulang saja kita. Sebelum selesai ngomong dia, meja dibanting. Seorang mualaf namanya Zagros Pasa. Zagros Pasa bilang gini, jangan dengarkan kata-kata dia. Dia hendak memadamkan semangat dari dalam diri kita. Sesungguhnya saya ingatkan pada semua Anda datang di sini. Anda datang ke sini bukan untuk kembali, tapi untuk meraih di antara dua kemuliaan, hidup mulia atau mati syahid. Dan saya tidak mau kita semua melawan batu-batu ini, kita kemudian mundur dan kemudian kita lari dari batu-batu ini. Kita kasih tahu bahwa yang harus kita lakukan adalah tingkatkan tekanan pada mereka, tingkatkan serangan pada mereka. Allah bersama kita. Maju terus atau pulang? Lanjut perang atau pulang? Kalau gitu kita lanjut juga, Bapak sekalian. Oke, masalahnya masih ada. Masalahnya di mana? Di sini nggak bisa, di sini nggak bisa, di sini nggak bisa. Terus gimana caranya? Lalu kemudian mereka bilang gini Pak, caranya Pak. Karena kalau semuanya nggak bisa, ada satu cara yang sangat berhasil kalau kita mau gunakan. Tapi ini agak susah. Di sini kan ada teluk nih. Kenapa di sini pasukannya semua bisa bertahan di sebelah barat? Karena tembok-tembok itu setiap rusak bisa direparasi. Karena setiap pasukan-pasukan dikumpulin semua di sebelah barat. Semua pasukan di situ. Jadi tembok-tembok rusak langsung reparasi. Tapi kalau kita bisa masuk ke Teluk Tanduk Mas, kita serang mereka di sebelah utara, pasukan bertahan di sini akan terpecah menjadi dua. Maka mereka tidak akan bisa memperbaiki tembok seperti kecepatan semula. Maka tembok di tengah bisa kita jebol, kita bisa masuk dari situ. Betul? Tapi masalahnya apa tadi? Ada rantai segede kingkong, terus gimana? Potong rantainya. Saya lihat asli rantainya segede-gede gini, Pak. Jadi biji-biji rantainya tuh besi asli segede-gede begini, nggak mungkin bisa dipotong. Tabrak pakai kapalnya karam. Loncat, bukan lumba-lumba Pak. Terus gimana caranya? Nyelom, nggak bisa. Terus gimana caranya? Potong, nggak bisa, sudah dicoba. Tembak pakai meriam cuma nggak bisa. Terus gimana caranya? Al-Fatih bilang, ketika pasukan dia begini, nggak mungkin, nggak ada cara lain. Kayaknya betul pulang dari yang benar ya tadi. Al-Fatih bilang gini, tenang, jangan menyerah. Setiap masalah Allah pasti kasih solusinya. Dan saya sudah mikirin ini dari semalam. Rupanya Sultan sudah mikirin. Sudah. Dan saya sudah punya solusinya. Sudah punya solusinya Sultan. Sudah. Bagaimana caranya? Gampang. Kita kan punya kapal. Kapal kita ini kita parkirkan dulu di Galata. Setelah kapalnya kita parkirkan di Galata, kapalnya kita angkat. Lalu kita kembalikan lagi. Sekarang kapal kita sudah di Teluk Tanduk Mas dan kita bisa menyerang mereka. Pasukannya lihat begini. Iya juga ya. Kenapa saya nggak kepikiran ya? Tapi mohon maaf wahai Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata itu adalah sebuah bukit? Al-Fatih katakan, iya saya tahu. Itu adalah sebuah bukit dan saya sudah tahu tingginya 65 meter. Tapi kalau Anda tidak sangka bahwa Anda akan melabuhkan kapal-kapal Anda melalui bukit-bukit itu, sebegitu pula orang-orang Konstantinopel tidak pernah menyangka itu terjadi. Dan saya kasih tahu Anda, setiap perang Rasulullah SAW tidak pernah memakai strategi yang sama. Coba lihat sama sekali, gak ada yang sama-sama sekali. Semuanya adalah elemen surprise, strategi kejutan dari Rasulullah. Maka ini strategi kejutan yang bisa kita buat. Nggak mungkin. Maka Al-Fatih mengucapkan salah satu quotes yang sangat-sangat terkenal sampai dengan sekarang. Al-Fatih bilang ini, jangan bilang pada saya nggak mungkin kalau Anda belum pernah coba. Kalau Anda sudah coba mati, nah itu baru nggak mungkin. Itu sekali. Dikatakan begitu, disepakati 21 April 1453 kapal-kapal akan diseberangkan melalui Bukit Galata. 22 April 1453 yang terjadi adalah keajaiban strategi perang. 72 kapal pindah dari Selat Bosphorus pada Teluk Tanduk dalam waktu 1 malam. Berapa kapal? 72 kapal dalam waktu berapa lama? 1 malam. 22 April 1453 itu orang-orang Konstantinopel terbangun karena pakai takbir di atas Bukit Galata. Mereka lagi di tunggang langgang naik ke atas Bukit Galata, lalu kemudian mereka lihat, naik ke atas kemudian tembok-tembok mereka lihat ke atas Bukit Galata, yang mereka saksikan horor. Kenapa? Kapal-kapal itu berbaris satu demi satu masuk dalam wilayah mereka yang selama ini mereka kira paling aman, berubah menjadi tempat yang paling berbahaya bagi mereka. Ketika mereka lihat ke atasnya, bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar dengan sangat meganya, dan mereka katakan, Konstantinopel sudah selesai, kita pasti kalah. Muhammad Al-Fatih lebih hebat daripada Iskandar Agung, karena Iskandar Agung melakukan kapal-kapal yang lewat ombak-ombak. Al-Fatih menjadikan bukit-bukit sebagai pengganti ombak-ombak. Maka mereka katakan, Konstantinopel sudah selesai. Tapi peperangan tetap dilanjutkan terus-menerus sampai pada tanggal 27 Mei 1453. 27 Mei 1453, Al-Fatih berhasil membuat satu lubang yang sangat besar di tembok Konstantinopel yang nggak mungkin bisa direparasi lagi. Maka Al-Fatih katakan 27 Mei 1453 berhenti berperang semuanya. 2 hari dari sekarang kita melakukan serangan yang terakhir. Kalau kita kalah, lebih baik kita mati di dalam timbunan batu-batu ini. Tapi kalau kita menang, kota milik kita. Dan saya kasih tahu pada Anda semua, lebih baik saya tidak menguasai apapun daripada saya tidak menguasai kota ini. Saya inginkan kota ini, saya inginkan menguasai Konstantinopel. Maka pasukannya dibilang, besok gak usah berperang, besok pada tanggal
28 semuanya berpuasa sunnah. Maka pada tahun 28 semuanya berpuasa sunnah. Istighfar pada Allah, meminta ampun pada Allah, berdoa pada Allah. Mereka menyiapkan kemudian tentara-tentara mereka, seluruh perbekalan-perbekalan mereka. Ulama-ulama turun mengingatkan pada para tentara-tentara tentang kemuliaan jihad fisabilillah, tentang Konstantinopel, betapa Abu Ayyub Al-Ansari yang rumahnya jauh-jauh didatangi oleh Rasulullah, ternyata matinya pengen di sana. Bukankah kalian menginginkan kemuliaan yang sama? Maka semua mulai dinasihati. Jam 1 dini hari pada tanggal 29 Mei 1453, Al-Fatih memimpin tahajud. Setelah memimpin tahajud, jam 2 Al-Fatih memberikan sebuah khutbah terakhir yang khutbahnya sampai sekarang masih kita ketahui. Naik di atas kudanya dengan kemudian lantangnya beliau berkhutbah. Ini adalah khutbahnya. Jika penaklukkan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan. Dan salah satu mujizatnya telah akan terbukti, yaitu yang menjadi kemuliaan dan penghargaan bagi kita. Untuk itu sampaikan pada pasukan satu persatu kemuliaan dan kemenangan besar yang akan kita capai akan menambah kemuliaan dan ketinggian Islam. Oleh karena itu sampaikan pada pasukan satu persatu, jadikan syariat Islam selalu di depan mata dia, dan jangan sampai ada yang di antara mereka bermaksiat pada Allah. Catat baik-baik sekalian, dalam perjalanan menuju kemenangan partai final, jangan maksiat. Karena kalau sedikit pun kita bermaksiat, Allah tunda kemenangan itu. Allah tunda pertolongan kita. Jangan maksiat. Kata-kata siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita dimenangkan oleh Allah, maka itu karena keimanan kita. Kalau kita dikalahkan oleh Allah, karena persiapan mereka dan karena kita bermaksiat kepada Allah. Bisa difahami Bapak sekalian? Jangan maksiat pada Allah. Jaga syariat selalu di depan mata dia. Jangan ganggu para pendeta. Jangan ganggu anak-anak. Jangan ganggu perempuan. Jangan membumi hanguskan. Jangan potong pohon. Jangan melakukan hal-hal yang maksiat pada Allah. Semua jaga. Maka jam 2 dikabarkan ada tiga pasukan dengan strategi Muhammad Al-Fatih. Pasukan pertama pasukan jomblo Bapak sekalian. Namanya dalam bahasa Arab pasukan azab. Oh, ngapain ada jomblo di situ? Karena jomblo pada zaman dulu mereka sangat gagah perkasa, tidak seperti jomblo pada zaman sekarang, Bapak sekalian. Jomblo pada zaman dulu mereka ditempatkan menjadi pasukan paling depan untuk menghabiskan tenaga musuh dan siap mati duluan, Bapak sekalian. Mungkin mikirnya begini, daripada hidup saya selalu dihina-hina orang terus, jadi saya semakin sulit hari ke hari, lebih baik saya mati perang saja lah. Jadi kan begitu. Jadi kalau nanti Utsmani kemudian nanti kalau Islam sudah tegak lagi, nanti yang jomblo-jomblo itu pasukan paling depan, paham sekalian? Jadi pasukan azab jam 2 sampai jam 4 Al-Fatih perintahkan mereka untuk menyerang musuh tanpa kemudian sebuah persiapan yang berarti, tanpa zirah berarti, tanpa kemudian senjata berarti, serang musuh, habiskan kemudian tenaga mereka. Pasukan kedua Sipahi namanya, pasukan Sipahi dipersiapkan dengan persenjataan yang bagus, mereka untuk merangsek masuk musuh. Yang ketiga pasukan Inkisaria, jam 2 sampai jam 4 pasukan jomblo merangsek, habis semuanya. Ternyata kalah semuanya, Bapak sekalian. Maklum jomblo Bapak sekalian ya. Nah, jomblo kalah semua. Jam 4 pasukan Sipahi dikeluarkan, merangsek, masih kalah juga. Jam 6 pasukan Inkisaria dikeluarkan. Dengan bismillah kemudian dilepas pasukan itu. Sebelum setengah jam pasukan itu sudah menguasai kota. Al-Fatih masuk ke dalam tembok kota, lalu kemudian ini tempat masuknya dengan diiringi oleh bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian Al-Fatih katakan, alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Lalu kemudian dia langsung berjalan menuju gereja Hagia Sophia. Lalu kemudian mengucapkan masya Allah sampai menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, masya Allah. Kemudian sampai di depan gereja Hagia Sophia, dia kemudian melihat gereja Hagia Sophia, turun dari kudanya, tidak dapat menahan perasaan dia. Lalu kemudian dia langsung bersujud ke arah Makkah. Lalu kemudian melepas sorbannya, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, lalu kemudian menaburkan ke atas kepala dia, supaya dia tidak kemudian bangga karena dia hanyalah hamba Allah dan dia hanyalah tanah, sedangkan ini semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fatham mubina. Membuat itu kemudian dia masuk kemudian di dalam gereja Hagia Sophia, mendapati orang-orang sana menangis histeris karena mereka takut dibunuh semua. Maka Al-Fatih bilang, keluar kalian semua daripada gereja ini. Keluar kalian semua dari dalam tempat ini. Dan kami jamin siapapun yang pengen tinggal di kota ini, kami jamin properti mereka tidak akan diganggu. Dan mereka akan dijamin kehidupan mereka. Dan yang mau keluar daripada kota ini, yang tidak mau kami pimpin, silakan keluar dari kota ini. Kami jamin nyawa mereka sampai di depan tembok kota. Tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Sudah diincar dari dulu, Ibu sekalian. Pertama kali dia datang, masjid yang dilantik. Lalu kemudian ketika dia sampai ke masjid, dia katakan, bersihkan semua tempatnya. Dibersihkan semua tempatnya, berhala-berhala dikeluarin, kemudian lantai-lantai kemudian dibersihkan, lalu kemudian gambar-gambar yang tidak pantas ditutupi dengan lumpur. Jadi kalau Anda datang ke sana, itu gayanya kadang-kadang ngomongnya salah. Ini memang dibuat sengaja untuk toleransi, enggak ada. Al-Fatih menutup itu dengan liat, tanah liat supaya nggak dilihat. Lah kenapa nggak dihancurkan? Karena itu tidak boleh menghancurkan. Kan kita nggak boleh menghancurkan, ditutup dengan liat. Nah, pada masa-masa terakhir kebuka, ternyata baru ketahuan di belakangnya ada itu. Jadi belum ditutup dengan tanah liat, kemudian dibuat dengan yang baik semuanya. Semua sudah baik, mimbar digeser 9 derajat ke arah Makkah. Awalnya kan ke Al-Aqsa. Mereka kan arahnya ke Al-Aqsa awalnya. Digeser 9 derajat ke arah Makkah, kemudian setelah digeser 9 derajat, semua selesai sebelum asar.
Dan asar, azan berkumandang pertama kali 29 Mei 1453, hari yang sama dengan penaklukan Konstantinopel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sampai sekarang nggak selesai. Azan tetap berkumandang di situ. Tapi sayangnya tempat itu sekarang jadi museum. Tahu kenapa jadi museum? Yang sudah pernah saya ceritakan ketika saya orasi tentang Palestina di Masjid Pondok Indah. Saya cerita kenapa? Karena orang-orang kafir tidak ridho kebanggaan mereka jadi masjid, maka mereka protes sehingga Mustafa Kemal menjadikan ini sebagai museum. Ketika dijadikan ini sebagai museum, Erdogan mau menjadikan lagi sebagai masjid. Diprotes keras sama orang Yunani karena mereka merasa ini punya kami. Ini punya orang Kristen Ortodoks. Protes keras, padahal ini masjid tidak tertulis dalam kitab mereka, tidak tertulis dalam hadis-hadis mereka dalam tanda kutip. Tapi mereka sangat peduli pada ini. Al-Fatih sebelum meninggal punya wasiat. Apa wasiatnya? Wasiatnya ada di makamnya Muhammad Al-Fatih, tulisnya begini: saya berwasiat, siapapun yang mengganti ini selain menjadi masjid lagi, maka mudah-mudahan Allah melaknat dia. Karena dia tahu ini pasti diganti lagi jadi bukan masjid. Jadi nunggu Al-Fatih berikutnya untuk balik lagi sebagai masjid. Bisa dipahami maksudnya? Cita-cita saya pas pertama kali ke sana itu sholat di situ. Cuma pas di sana, polisinya banyak banget itu kan nggak jadi. Gitu kan. Nah itu kemudian Al-Fatih menampilkan itu semua, lalu kemudian dijadikan sebagai masjid, semua sudah selesai. Dan semua cerita saya kayak dongeng, betul begitu. Tapi itu bukan dongeng, dan itu bukan materinya. Ini materi bagus sekalian. Materinya ini, misalnya, lihat baik-baik. Itu pengantar materi. Ini materinya. 54 hari perang, 825 tahun penantian. Berapa hari perang? Berapa tahun penantian? 825 tahun penantian. Maksudnya apa? Semenjak keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tuftahanal Konstantiniyah, akan ditaklukkan kota Konstantinopel oleh kalian. Fala ni'mal amiru amiruha, dan sebaik-baik penakluknya adalah dia. Wala ni'mal jaisu dzalikal jais, dan sebaik-baik panglima dan sebaik-baik pasukan dan pasukan yang dipimpin. Maka semenjak diucapkan Rasulullah 825 tahun yang lewat, maka ada yang bilang, gila dia, stres dia, ngayal, bohong, gila dia. Rasulullah banyak dihina orang, tapi hinaan apa yang paling banyak kemudian pada Rasulullah? Al-Majnun, orang gila. Sampai Al-Quran membantah, wa ma sahibukum bimajnun, tidak, sahabat kalian bukan orang gila. Tahu nggak kenapa Rasul sering dibilang gila? Karena Rasul sering mengatakan sesuatu yang nggak masuk akal bagi orang zaman itu dan nggak masuk logika pada orang zaman itu. Kenapa? Terlalu visioner, teman-teman sekalian. Maka akan ditaklukkan sampai gila Muhammad, stres Muhammad, ngayal Muhammad. 825 tahun sebelumnya Rasulullah mengucapkan itu. Ada orang meragukan, ada orang bilang macam-macam, tapi sekelompok orang percaya, mewariskan dari generasi demi generasi. Mereka percaya betul, mereka tetap menjaga itu, mereka jaga semangat mereka, mereka kobarkan api perjuangan dari generasi sampai generasi. Sampai 825 tahun kemudian, seorang pemuda 21 tahun masuk ke dalam kota lalu berbicara, Rasul kami tidak pernah bohong. Berapa lama? 825 tahun penantian agar membuktikan satu hadis Rasulullah, la tuftahannal Konstantiniyah, akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Yang orang bicara, gak mungkin, stres dia, gila, ngayal. 825 tahun membuktikan, 825 tahun menjaga perjuangan, 825 tahun kekeh dengan itu semuanya. Kita baru berjuang setahun, 2 tahun gitu ya, terus futur, kayaknya gak bakal bersatu deh. Mau sampai kapan lagi kita aksi, Ustaz? Kemarin 411 sudah, 212 sudah, aksi ini reuni sudah, aksi bela Palestina. Mau berapa lama lagi? Antum gak sabar. Serius nih sekarang, antum gak sabar. Persatuan umatnya ada jalannya dan harus sabar. Muhammad Al-Fatih menagih janji Rasulullah itu, dalam tanda kutip menagih 825 tahun. Berapa generasi itu, Mas? Antum baru berjuang setahun, 2 tahun, pengen lihat hasil di depan mata. Sabar. Jalan dakwah itu sabar. Ini Muhammad Al-Fatih sabar karena dia yakin pasti terjadi. Kalau bukan jalan saya, berarti anak saya. Kalau bukan anak saya, cucu saya. Kalau bukan cucu saya, gak apa-apa 7 turunan di bawah saya. Kita lagi sabar ini. Sabar sebentar. Coba lihat sekalian. Kenapa kita bertanya? Apa rahasia mereka? Kenapa orang zaman dulu hebat sekali dan kita gak hebat seperti mereka? Apa rahasia mereka? Ini rahasia mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Mohon Bapak Ibu sekalian, jangan selalu nilai sesuatu dengan logika dan jangan selalu nilai sesuatu dengan mata. Coba dengan yang lain. Coba lihat mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Lihat baik-baik Bapak Ibu sekalian. Seorang syahidah pertama, seorang wanita namanya Sumayyah. Jihad diwajibkan bagi laki-laki, tapi syahidah pertama kali adalah seorang wanita. Ibu-ibu, itulah the power of mama, Bapak sekalian. Jadi kalau zaman dulu ada Sumayyah, zaman sekarang ibu-ibunya lebih menakutkan. Kenapa polisi aja takut sama ibu-ibu?
Karena polisi, kami nggak takut sama cowok-cowok, yang kami takut tuh ibu-ibu. Lah kenapa? Naik motor, letting ke kanan, bisa belok ke kiri. Lah kenapa bisa gitu? Kalau menyesuaikan tabrak ibunya marah. Terus bilang gini, saya kasih letting ke kanan supaya Anda ke kanan, karena saya mau ke kiri, paham nggak Anda? Power of mak-mak luar biasa. Lah sekarang tuh semua tuh yang berpengaruh ya ibu-ibu itu. Kalau nggak ada ibu-ibu habis, nggak ada 14, nggak ada 212 kalau nggak ada ibu-ibu. Nah makanya ibu-ibu sekarang berpengaruh sekali. Ibu-ibu zaman dulu namanya Sumaya. Bagaimana Sumaya? Karena keimanannya dia kemudian disiksa. Bapaknya namanya suaminya namanya Yasir, anaknya namanya Amru bin Yasir, ibunya namanya Sumaya. Amru bin Yasir diikat di tiang, menyaksikan orang tuanya dibunuh di depan mata dia. Bagaimana dibunuhnya? Bapaknya dibunuh dengan cara disalib di pohon kurma. Ibunya dibunuh dengan cara dicemeti habis-habisan. Ngaku, balik lagi ke Uzza, balik lagi ke Lata, balik lagi ke mana? Jangan pakai Allah, gak mau. Balik lagi ke Uzza, gak mau. Balik lagi ke Uzza, gak mau. Diludahin kemudian yang cemeti tadi. Namanya Umayyah bin Khalaf, majikannya. Diludahin gak terima, majikannya ambil tombak, ditusukkan tombak itu pada diri dia dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Ketika itu terjadi, gak usah bayangin sakitnya kayak apa. Ketika itu terjadi penyiksaan, Rasul lewat di depan mereka, berkata begini, Sabron ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idukumul jannah, sesungguhnya Allah sudah menjanjikan surga bagi kalian semua. Ketika mendengarkan kata surga itu, apa kata Sumaya? Ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya ini ya Rasulullah. Seolah-olah dia melihat surganya Allah, padahal matanya nggak ada beda dengan mata kita. Tapi kenapa dia mengatakan begitu? Catat baik-baik, karena bagi dia apa yang dia dengar dari Rasulullah itu jauh lebih penting daripada fakta apapun di depan mata dia. Sakit hilang, apapun hilang, karena Rasul sudah janji bagi saya surga di depan mata saya Rasulullah. Rasul nggak bisa nolong mereka pada saat itu, tapi dijanjikan surga oleh Rasulullah. Mereka kemudian percaya. They believe in something that cannot be seen by eyes. Teman-teman sekalian, kalau semua mau Anda lihat, Anda nggak ada bedanya dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kan begitu, mau lihat dulu baru percaya. Ayo beriman pada Allah. Yahudi bilang apa? Tunjukin dulu gue Allah, baru gue percaya. Itu kata mereka dari dulu kan ya. Ya Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sebelum engkau menunjukkan kami Allah itu kayak apa. Apa yang terjadi? Sampai petir, paham sekalian. Yahudi kan dari dulu begitu. Mau lihat dulu baru percaya. Tunjukin kami dulu Allah, baru kami percaya. Oke, kalian mau bukti apa? Itu ada bulan, belah dulu. Kalau bulan itu terbelah, kami masuk Islam. Dibelah sama Rasulullah. Dibelah bulan sama Rasulullah. Rasul belah bulan di depan mata mereka. Bulan itu terpisah jadi dua. Mereka lihat dengan mata, beriman atau tidak? Enggak beriman juga. Jadi kalau Anda mau lihat baru beriman, Anda sama kayak Yahudi. Bedanya Yahudi dengan Muslim adalah Muslim bukan lihat baru percaya, tapi percaya baru lihat. Enggak percaya? Ini contoh. Yakin ada surga? Percaya ada surga? Yakin? Insya Allah kita lihat, insya Allah. Kalau Anda benar-benar yakin, insya Allah kita lihat. Itu bedanya kita sama mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Lah kenapa? Karena kalau Anda cuma ngandelin mata, bagus sekalian. Ini yang Anda lihat pakai mata. Kesulitan bagi Islam di mana-mana, gitu kan ya? Islam kemudian ditindas di mana-mana, dihabisi di mana-mana. Sadar gak sih Bapak Ibu sekalian, ketika Anda masih muda, doa itu ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Ketika lagi sholat kunut kan, Allah mansur ikhwana fi Palestina. Lah sekarang nambah ikhwana fi Suriah, ikhwana fi Aleppo, ikhwana fi Chechnya, ikhwana fi Rohingya. Semuanya kita sebut sekarang, Masya Allah. Lah kalau kita lihat fakta di depan mata, kita kayaknya gak bakal bisa deh. Kayaknya gak bakal bisa Islam bersatu. Lah kenapa? Faktanya begini. Tapi kalau Anda yakin pada janji Rasulullah bahwa Islam akan kembali lagi tegak, Anda akan semangat. Tapi kalau Anda yakin dan Anda percaya, Anda bakal dibilang orang gila. Nah kenapa? But look beyond the glory is the hardest part. Percaya pada kemenangan di saat kita lagi kalah, itu adalah sesuatu yang sangat sulit sekali. Seperti yang bisa dilakukan oleh para sahabat. Tapi coba lihat, ini adalah perbandingannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, Anda punya anak, satu anak ingin berkata begini, saya akan jadi juara se-Indonesia. Yang satu lagi berkata, saya mau jadi juara sekelas aja lah. Yang lebih semangat belajar yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang se-Indonesia atau yang sekelas? Oke, kenapa bisa begitu? Karena dia punya cita-cita lebih tinggi, maka dia berusaha lebih tinggi yang pertama. Contoh misalnya, yang adiknya pengen jadi juara sekelas, belajar 2 jam sehari. Kakaknya pengen jadi juara se-Indonesia, belajar 2 jam sehari. Ibunya bilang, adik pengen jadi juara sekelas, belajarnya 2 jam. Masa kakak belajarnya juga 2 jam? Bapak, berarti kakak berarti harus sekelas juga. Kalau kakak mau se-Indonesia, belajar harus lebih keras. Oke, saya akan lebih keras, 6 jam, 8 jam, 12 jam. Lihat, orang bercita-cita tinggi, usahanya lebih tinggi. Ketika orang usahanya lebih tinggi, prestasinya lebih tinggi atau tidak? Lebih tinggi. Oke, coba lihat ya. Cita-cita tinggi, usaha tinggi, prestasi tinggi. Coba kita balik. Kalau ada orang prestasinya biasa-biasa aja, berarti usahanya? Kenapa usahanya biasa-biasa aja? Karena cita-citanya biasa-biasa aja. Lihat Muhammad Al-Fatih.
Dia punya cita-cita tinggi menaklukkan Konstantinopel. Usahanya tinggi, prestasinya tinggi. Pertanyaan saya, gak usah Anda jawab, jawabnya di rumah saja. Pas nanti lagi tahajud, coba jawab baik-baik. Kira-kira begini, Anda merasa istimewa atau merasa biasa-biasa aja di dalam Islam? Oh, gak usah dijawab, oke? Nah, berarti kalau biasa-biasa aja, berarti usahanya dan cita-citanya juga biasa. Lihat baik-baik di depan, siapa namanya? Muhammad II bin Murad. Menaklukkan Konstantinopel umur berapa? 21 tahun. Pas saya masuk Islam, saya diceritakan oleh Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim itu yang masukin saya Islam, yang memperkenalkan saya Islam. Sekarang baru bikin pesantren di Bintaro, di Gucica 9, pesantren Quran. Nah ini usianya dia kasih tahu pada saya, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umur 23 tahun. Akhirnya saya bilang, oke, kalau gitu kan nama Islam saya Muhammad Al-Fatih. Saya masuk Islam 18 tahun. Lalu saya bilang sama Ustadz Fatih Karim, 23 tahun saya akan menaklukkan kota Roma. Nah kenapa? Karena ada satu kota lagi yang belum ditaklukkan, Konstantinopel dan kota 23 tahun, kota Roma jadi bagian saya. Ini mualaf gila, nggak ada masalah. Nah kenapa? Saya sudah sering dibilang gila. Rasul dibilang gila, Muhammad Al-Fatih dibilang gila, tambah satu nggak ada masalah. Paham ya sekalian? 23 tahun, Konstantinopel sudah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Maka saya bagian Roma. Maka kemudian saya berusaha menaklukkan kota Roma. Ternyata 23 tahun, jangankan menaklukkan kota Roma, pergi aja belum. Paham ya sekalian? Kesana aja belum. Tapi saya sudah berhasil menaklukkan satu orang istri. 22,5 tahun saya nikah. 23 tahun saya belum bisa menaklukkan kota Roma. Baru saya ke kota Roma pada tahun 2012. Usia saya waktu itu sudah 26 tahun. Ketika 26 tahun saya baru bisa ke kota Roma. Masuk ke kota Roma, waktu itu pergi sama bapak saya dan orang-orang kantornya. Jadi gini ceritanya. Bapak saya punya perusahaan, setiap tahun pergi ke luar negeri sebagai bonus. Pertama dia aja, "Lik, pergi ke Hong Kong yuk." Enggak. Ke Makau? Enggak. Lah kenapa? Masa saya mau ke Makau? Emang saya mau jadi dewa judi? Mau sekalian. Walaupun wajah saya mirip, tapi saya nggak mau judi. Makau nggak mau, Hong Kong nggak mau, Singapura nggak mau, Malaysia nggak mau. Terus suatu hari bapak saya bilang, "Lik, kita mau ke Eropa tahun ini, Lik. Mau ikut nggak?" Eropanya Eropa mana? Eropanya pergi ke kota-kota 10 kota. Kota mana aja? Itali. Oke, Itali. Paris. Prancis, Paris. Oke. Terus mana lagi? Milan. Terus mana lagi? Roma. Ikut. Nah, kenapa? Karena ada Romanya. Ketika sampai ke sana, perjalanan dari Paris ke Milan itu kan panjang, sekitar 11 jam kalau saya salah, 8 atau 11 jam, panjang sekali perjalanannya. Saya maju ke depan, maklum pembicara, kalau lama nggak ngomong kan nggak tahu. Saya maju ke depan, di depan bis, ketika jalan itu saya ambil mic, lalu saya bilang, "Bapak Ibu sekalian, mau saya cerita tentang sejarah Eropa." Di situ ada 35 orang, 9 Muslim, yang lainnya orang Cina, yang jelas bukan Muslim. Ibu sekalian. Mau saya cerita tentang Eropa? Mau. Saya cerita zaman dewa-dewa Yunani. Dewa-dewa Yunani cerita Romawi. Setelah Romawi cerita Utsmani. Setelah Utsmani penaklukan Konstantinopel, saya cerita di situ. Lalu saya bilang sama teman-teman bapak saya di situ, "Sekarang Anda semua tahu kenapa sekarang saya mau ikut, tahun-tahun kemarin saya nggak mau ikut. Lah kenapa? Karena tahun ini ada ke kota Roma dan saya mau survei penaklukan. Kalau saya tidak bisa lagi ke sini, maka anak saya balik lagi ke sini untuk menaklukkan kota Roma. Yang Muslim masuk takbir, yang bukan Muslim, anak Pak Iwan sudah gila." Paham ya? Oke, bisa coba lihat baik-baik. 23 tahun saya belum bisa menaklukkan Konstantinopel, tapi saya sudah punya istri. Saya bilang pada istri saya, "Dek, mungkin bukan jatah kita menaklukkan kota Roma. Mungkin ini jatah anak-anak kita. Maka kalau kita punya anak, supaya dia punya semangat yang sama, kita kasih nama Muhammad Al-Fatih." Sepakat, Dek? Sepakat. Anak kita lahir tahun 2008. 2006 nikah, 2008 baru punya anak perempuan. Jadi kasih nama. Namanya Alila akhirnya. Nah, 2010 kita punya anak laki-laki. Pas kita mau ngasih nama Muhammad Al-Fatih, gak jadi. Lah kenapa? Teman-teman saya namanya Muhammad Al-Fatih semua. Masya Allah, luar biasa. Saya berapa kali ketemu, "Ustaz, saya baca buku Muhammad Al-Fatih. Ini anak saya namanya Muhammad Al-Fatih. Doain dong Ustaz." Al-Fatih semua. Ustaz Fatih Karim punya anak namanya Muhammad Fatih Alif. Alasannya adalah Alif adalah huruf yang pertama, berarti dia duluan yang kesini, yang lain belakangan. Mohon maaf. Teman saya lain gak mau kalah bilang Muhammad Fatih Al-Awwal, yang lain akhir. Yang satu lagi Muhammad Fatih Ridho, cuma anak saya di Ridho, yang lain tidak. Ini semakin parah ini persaingannya. Akhirnya anak saya kasih nama Sifar Muhammad Al-Fatih 1453, nama anak saya. Jadi Sifar itu artinya 0, Muhammad Al-Fatih 1453. Saya mengharapkan dia 0 di depan Allah, dia merasa 0, tidak ada apa-apanya. Muhammad Al-Fatih penakluk kemudian yang dijanjikan, lalu kemudian 1453. 1453 angka. Saya kemudian ngurus sendiri ke dinas kependudukan, saya kasih, "Pak, ini nama anak saya." Bapaknya lihat, lalu bilang begini, "Ini 1453, panjang banget Pak, bukan 1453 Pak, 1453 itu angka." "Angka Pak, angka, ini sulit Pak, 15 tahun saya kerja di sini Pak, belum ada yang kayak begini Pak, ini sulit Pak. Bapak bayangkan gimana kalau nanti ujian Pak, ini isinya seperti apa?"
gak usah bikin ujian dulu, nanti pasti bisa kok. Wiro bilang aja boleh 212, masa saya gak boleh? Ketika saya bilang begitu, akhirnya kemudian dia bilang sudah nih orang gila ya, dikasih nama Sifan Muhammad Afti 1453, masuk dalam akte kelahiran. Nama anak ketiga saya Gozi Muhammad Afti 1453. Untuk apa? Bukan untuk gaya-gaya, tidak, tapi ini bagus sekalian. Motivasi saya nulis buku yang utama adalah untuk mengetahui, supaya anak saya mengetahui bapaknya itu siapa, dan bapaknya itu maunya apa, dan bapaknya itu di jalan mana, sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh bapaknya. Maka 1453 saya pilih untuk apa? Karena saya nggak tahu sampai kapan saya hidup. Seandainya saya misalnya tidak hidup ketika mereka sudah dewasa, mereka gak usah cari pada siapapun, gak usah tanya pada siapapun, buka internet, ketik 1453, dan mereka dapat seluruh kisah-kisah yang tadi. Bisa dipahami sekali. Dan ini angka bagi kita mungkin biasa, bagi orang lain ini luar biasa. Tahu ketika ada Piala UEFA pada tahun berapa saya lupa, ada Panathinaikos lawan Galatasaray. Galatasaray tim mana? Tim Turki. Galata itu tadi bukit Galata, Saray artinya Pelis. Galatasaray itu tim Turki, Panathinaikos itu tim Yunani. Nah ketika ketemu mereka, itu orang Turki pergi ke tempat Panathinaikos, ke kandang lawan, lalu kemudian mereka bentangin spanduk. Spanduknya tulisannya sederhana, Remember 1453. Gak jadi main bola, tawuran guys. Tahu sekarang, karena bagi mereka itu ada sebuah hinaan yang sangat besar sekali. Karena mengingatkan mereka di mana mereka kalah akan Islam. Walaupun dibawanya ke nasionalisme, tapi sebenarnya adalah Islam mengalahkan yang selain Islam. Liyudhhirahu ala dini kulli. Bisa dipahami sekali. 1453. Untuk itulah saya menyampaikan pada anak saya, 1453 ini tugasmu. Kota Roma menunggu insya Allah. Dan ini sudah takluk konsep nampak, Roma belum. Maka itu adalah tugas bagi kita semuanya. Oke, balik lagi yang terakhir pertanyaannya. Masih ingat kisah Paret tadi? Paret tadi masih ingat? Ada berapa kelompok di situ? Dua. Yang satu siapa? Yang benar-benar beriman, yang kedua siapa? Yahudi yang terpaksa. Lihat bedanya. Ketika mendapatkan bisyarah, balik lagi bisyarah yang awal. Ketika mendapatkan bisyarah, orang Yahudi tertawa terbahak-bahak. Lalu kemudian membuli kaum muslimin, mengatakan tidak mungkin, gila, mereka suka ngayal, mereka semuanya orang nggak mikir. Tapi orang beriman ketika mendengarkan bisyarah dari Rasulullah SAW, mereka yakin, mereka berusaha yang terbaik, dan mereka dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat baik-baik. Imam Hasan Al-Banna menyingkat semua pembahasan kita ini dengan kata-kata, jalan dakwah itu panjang. Jalan dakwah itu panjang. Kita nggak tahu kita sampai ke ujung atau tidak. Tapi Allah untungnya tidak mewajibkan kita untuk sampai di ujung daripada jalan dakwah. Tapi yang Allah wajibkan kepada kita adalah bersiteguh di atas jalan dakwah sampai kita dimenangkan oleh Allah atau kita dimatikan di atas jalan dakwah itu. Bagus sekalian. Ini panjang jalannya ini. Gitu kan ya. Nah, yang kita ingin sampaikan adalah ketika dapat bisyarah ini, maka muslim akan berbuat sebisanya, semampunya, semaksimalnya sampai mereka lihat kemenangan itu atau mereka mati di atas jalan dakwah itu, bagus sekalian. Pertanyaan saya terakhir. Kalau menurut bisyarah, Islam akan bangkit atau tidak? Islam akan bangkit atau tidak? Takbir! Dan kita berharap insya Allah itu dari Indonesia. Nah, kenapa? Karena seluruh negeri-negeri yang lain sudah punya jatahnya. Orang Persia masuk Islam dan mereka sudah punya jatahnya. Orang-orang Turki masuk Islam dan mereka sudah punya jatahnya. Orang-orang Arab sebelumnya masuk Islam dan mereka sudah punya jatahnya. Satu-satunya bangsa yang belum dapat jatah untuk mendapatkan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Anda sudah memeluk Islam adalah bangsa Anda ini. Itu yang belum punya jatah satu-satunya. Makanya orang-orang Palestina beberapa berkata, kami yakin Islam akan bangkit daripada Indonesia. Takbir! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan doa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma antal haq wa rasuluka haq wa kitabuka haq wa yaumil qiyamati haq wa malaikatuka haq wa qadari haq. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah benar, Rasulmu adalah benar, kitab-kitabmu adalah benar. Semuanya kami benarkan dan kami imani ya Allah. Ya Allah, kami juga mengimani yaumil qiyamah. Kami juga mengimani malaikat-malaikatmu ya Allah. Kami juga mengimani setiap apa yang Kau tentukan kepada kami, qada dan qadarnya semuanya adalah benar dan semuanya adalah baik ya Allah. Ya Allah, jaga keimanan dalam diri kami ini ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami miliki berharga selain daripada keimanan ini ya Allah. Jaga ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar kami bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, di mana kalimat yang kami ucapkan terakhir adalah la ilaha illallah. Ya Allah, kami memohon kepadamu sedikit saja sebagian daripada keberanian Umar bin Khattab, kebijaksanaan Abu Bakar As-Siddiq, kelembutan Utsman bin Affan, kecerdasan Ali bin Abu Thalib. Ya Allah, berikanlah kami menjadi orang-orang umatnya Nabi Muhammad yang beliau banggakan ya Allah. Ya Allah, kami tidak mau beliau
beliau sedih gara-gara kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami sebagian daripada kekuatan-Mu ya Allah untuk memperjuangkan Islam, mengatakan yang hak itu adalah yang hak, yang batil itu adalah yang batil. Ya Allah, karuniakanlah kami pemimpin-pemimpin yang cinta dengan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kami pemimpin-pemimpin yang cinta syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kami pemimpin-pemimpin yang mencintai kami sebagaimana kami mencintai mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami penguasa-penguasa yang baik, penguasa-penguasa yang peduli pada Engkau ya Allah, penguasa-penguasa yang tunduk pada Engkau ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada orang-orang di Indonesia ya Allah, karunia-Kau yang terbaik daripada Engkau ya Allah. Berkahilah mereka ya Allah. Kami hadir di sini memiliki hajat masing-masing ya Allah, maka penuhilah apa yang menjadi hajat kami ya Allah. Fakihkan kami dalam agama-Mu ya Allah. Berikan sebagian daripada ilmu yang Kau berikan kepada kami itu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang fakih di dalam agama-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sedang dipandang mata dan kelak menjadi penyejuk bagi kami di yaumil kiamah nanti ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suami-suami kami, istri-istri kami adalah orang-orang yang menjadi pemberat bagi kami pada surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang muslim dan muslimat yang senantiasa istiqomah dalam agama-Mu ya Allah. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan-kebaikan di dunia sebagaimana Engkau menjanjikan kepada kami kebaikan-kebaikan di akhirat, dan janganlah Engkau masukkan kami dalam orang-orang yang merugi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.